Hei, hari ini kita akan memulai dengan mana yang baru. Jangan lupa tekan like jika memungkinkan. Subscribe. Jam sudah hampir pukul 5 sore. Seorang teman sekelas bertanya pada Ren 11 apakah dia ingin bermain Light Years malam ini dan membentuk tim selama liburan musim panas. Dengan penuh semangat, Ren 11 menggebrak meja. Dia berkata bahwa liburan musim panas masih sebulan lagi dan dia tidak tahan menunggu selama itu. Seorang teman sekelas bertanya apakah dia berencana untuk bolos kelas. Kelas berikutnya adalah milik Profesor Parao. Sambil berlari menuruni lorong, Ren 11 menyatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya untuk memainkan game ini. Di kejauhan, seorang gadis berkacamata dengan rambut ungu memperhatikan Ren 11. Dia berhenti dengan terkejut saat mendengar namanya dipanggil. Itu adalah ketua kelas. Gadis itu terkejut sekaligus kesal melihat teman sekelasnya tiba-tiba kabur. Tanpa berpikir dua kali, Ren 11 berlari ke arah jendela untuk mencoba melompat. Ketua kelas memperhatikannya. Dia mendorong tubuhnya menggunakan tangan di ambang jendela. Dengan jeritan, pemuda itu berhasil melompat keluar jendela. Ketua kelas itu terpana. Di luar, pendaratannya tidak begitu sempurna. Namun, Ren 11 berhasil. Gadis itu berteriak agar Ren 11 kembali. Dia memintanya untuk membuat alasan kepada guru bahwa dia sedang sakit. Dengan pipi yang digembungkan, gadis itu menunjukkan kekesalannya. Dia jelas tidak mempercayai alasan itu. Tatapan tegas di balik kacamata menunjukkan bahwa dia tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Di sebuah gedung hunian saat senja di dalam kamar, jam menunjukkan hampir jam 7 malam. Ren 11 duduk di tempat tidur dengan helm VR. Game Stellaris akan dirilis pukul 7 malam dengan pembuatan karakter yang segera dimulai. Memegang helm itu, dia memikirkan tentang siklus hidup, belajar, ujian, kuliah, bekerja, kehidupan yang biasa dan mediocre. Kegembiraan menguasai Ren 11. Dia melihat game ini sebagai kesempatan sekali seumur hidup, merapal frasa dari para game master di kepalanya. Saat dia memasang helm itu, dia memikirkan game tersebut. Stellaris adalah yang pertama dengan teknologi alam semesta virtual yang diakui sebagai rumah kedua. Selain itu, orang pertama yang mencapai level 1000 akan menjadi pemegang saham, mendapatkan kekayaan dan ketenaran, namun pemain terbaik di dunia semuanya akan masuk ke Stellaris. Mengalahkan mereka di puncak dunia dan menjadi manusia terkuat adalah impian utamanya. Adik perempuan Ren 11 menangis karena celengannya pecah lagi. Dia bertanya apakah kakaknya yang memecahkannya dan mengaku telah melihat helm baru miliknya. Gadis kecil itu menggedor pintu, menuntut Ren 11 membukanya. Dia mengancam akan memberitahu orang tuanya tentang uang yang dicuri dan berkata bahwa kakaknya akan menghasilkan uang di dalam game untuk membayarnya kembali. Tiba-tiba, waktu di jam seolah berjalan lebih cepat. Layar menunjukkan login ke dunia Light Years. Sebuah pesan menyambut petualang saat sistem memproses entry tersebut. Login ke dalam game berhasil diselesaikan. Segera setelah itu, seorang asisten pribadi muncul di hadapannya. Panduan ini akan membantunya selama pembuatan karakter. Shili, sang pemandu, menutupi bagian bawah dan bertanya apa yang sedang dilakukan Ren 11. Melihat lebih dekat, pemuda itu mengaku hanya memeriksa kualitas pemodelan. Dia memberikan jempol, memuji detail yang kaya, tekstur, dan pencahayaannya. Reaksi NPC juga tampak sangat hidup baginya. Untuk langkah pertama, sang pemandu memintanya memasukkan ID game. Ren 11 memutuskan ingin menggunakan nama Stellaris sama dengan nama gamenya. Pemandu memberitahu bahwa ID ini sudah terdaftar. Kesal, dia bertanya-tanya idiot mana yang dengan berani mencuri nama itu. Ren 11 kemudian mencoba menggunakan Seven Stars sebagai nama panggilannya. Namun, nama itu juga sudah didaftarkan oleh orang lain. Beberapa percobaan seperti Stellaris 123 dan 111 gagal. Morningstar, Mars, dan Venus juga sudah diambil, membuat pemuda itu tidak punya pilihan. Tak disangka, sebuah notifikasi muncul di layar. Sebuah ID tersedia untuk digunakan. Sang protagonis terkejut dengan notifikasi itu. Dia bertanya-tanya ID gila apa yang akhirnya diterima. ID yang tersedia adalah Yanxing, yang bisa berarti bintang yang menarik. Ren 11 dengan cepat meminta untuk mengubahnya menjadi Yaning, yang berarti bintang palsu. Konfirmasi muncul di layar. ID Yaning, bintang palsu, tersedia. Merasa lega, dia berpikir bahwa bintang palsu terdengar cukup keren juga. Pemandu melanjutkan ke langkah kedua, pembuatan karakter, dengan menawarkan dua opsi. Pemuda itu bertanya apa perbedaan antara karakter standar dan karakter imersif. Pemandu mulai menjelaskan bahwa standar menawarkan opsi ras dan poin atribut yang terbatas. Untuk imersi yang lebih besar, sistem menawarkan pembuatan ras berdasarkan kualitas pemain, sementara opsi kedua akan memberikan lebih banyak peluang untuk cerita yang berbeda. Bersemangat, protagonis memilih opsi 2 karena dia percaya bahwa keacakan telah selalu menciptakan keajaiban. Mengonfirmasi pilihan, sistem kemudian mulai menganalisis pemain secara mendalam. Beberapa jenis analisis dilakukan, seperti kepribadian, kebugaran fisik, bahkan hubungan sosial. Analisis cepat diselesaikan. Pemuda itu menyombongkan diri, bertanya apakah sistem menyadari bahwa dia adalah jenius combat master, mengharapkan ras tingkat dewa. Namun, hasil analisis justru menyebutnya sebagai parasit sosial, malas, bodoh, dan tidak berguna, membuat pemuda itu terkejut, bertanya bagaimana ini mungkin terjadi. Sistem kemudian menyambutnya di Stellaris, berharap semoga berhasil dan mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi di level 1000. Kesal, pemuda itu berteriak bahwa dia tidak bisa menerima ini, menyatakan bahwa game tersebut pasti bermasalah. Di tempat yang gelap, pemuda itu memastikan bahwa reinkarnasi berhasil, tetapi bertanya-tanya apakah dia langsung dimakan oleh monster setelahnya. Dia dengan cepat mencoba memeriksa atribut dan membuka inventarisnya. Sistem memberitahu bahwa dia belum lahir. Itulah sebabnya dia tidak
tidak bisa melihat atributnya, membuat pemuda itu sadar bahwa dia berada di dalam telur, tidak bisa melihat penampilannya, ras, atau atributnya. Pemuda itu berpikir bahwa mode karakter imersif ini hebat karena rasanya luar biasa. Di luar, suara-suara menyambut para penguasa pada upacara kelahiran pemimpin masa depan suku naga hitam. Protagonis menyadari bahwa itu pasti perkenalan karakternya, memperhatikan sosok penting yang disebutkan. Terkejut dengan upacara kelahiran, pemuda itu menyadari bahwa dia telah bereinkarnasi sebagai penguasa masa depan suku naga hitam dalam sejarah resmi Stellaris. Naga dewasa adalah makhluk legendaris level 600, dan naga hitam adalah salah satu dari 3 cabang terkuat. Protagonis berpikir bahwa sistem bersikap baik padanya terlepas dari evaluasi buruk. Merasakan tubuhnya, pemuda itu menyadari bahwa dia memiliki bentuk yang panjang, dan sepertinya memiliki ekor. Mereka memerintahkan dia bersiap untuk menetas sementara mereka menunggu kelahirannya. Pemuda itu menyatakan bahwa bersamanya suku tersebut akan bangkit menuju kehebatan dan bahwa dia akan memimpin para naga kembali ke puncak mereka. Saat merasakan cangkangnya, dia menemukannya lunak. Beranggapan bahwa cakarnya sangat tajam, mereka akan memotong besi seperti mentega dan memecahkan telur akan mudah. Jadi, dia mencoba membukanya. Dengan suara sesuatu yang pecah, protagonis akhirnya menyatakan bahwa dia telah lahir. Kita melihat hutan yang gelap dan lebat. Sudut pandang dari bawah. Di siang hari, sinar matahari menembus dedaunan pohon tinggi di dekat kepompong putih yang menempel pada batang. Makhluk hijau cerah memanifestasikan dirinya, terlihat jelas. Sekarang, makhluk hijau itu memiliki penampilan yang lucu dan tampak sedikit tersesat. Melihat ke bawah, makhluk hijau kecil itu melihat telur hitam besar yang dikelilingi oleh beberapa naga yang lebih kecil. Makhluk itu terkejut menyadari situasinya. Dia bertanya-tanya apakah itu hanya kepompong di sebelah protagonis. Dengan putus asa, serangga kecil itu mencoba membuka panel atributnya. Panel atribut muncul, mengungkap namanya sebagai Yanxing. Rasnya adalah ulat parasit, dengan nilai ras hanya 10 poin. Layar membandingkannya dengan ras manusia umum yang memiliki nilai ras 50 poin dan level maksimum 500. Detail tentang nilai ras muncul, menjelaskan tingkat kekuatan ras. Yaning panik saat melihat bahwa dia hanya mendapatkan 10 poin per level. Menangis, makhluk malang itu menyesal tidak bereinkarnasi menjadi ras yang kuat, namun segera pulih, bertekad untuk mengubah nasibnya. Melihat telur di bawah, serangga kecil itu menyatakan bahwa dia menyaksikan kelahiran pangeran naga hitam dan kedatangannya tidak sia-sia. Yaning kemudian memberkati pangeran masa depan, berharap dia menguasai benua itu dan mengucapkan selamat tinggal, lalu segera pergi. Serangga itu merenung bahwa mungkin dia terlalu bersemangat tentang game ini. Dia berpikir bahwa dia bisa dengan mudah menghapus karakter dan membuat yang lain. Pada saat itu, pesan sistem muncul di depannya. Pesan itu memberitahu bahwa telur naga hitam telah ditemukan dan dapat dikumpulkan. Kemungkinan mendapatkan telur itu membuat Yanxing benar-benar terkejut. Sementara itu, para naga mendiskusikan cangkang telur yang tampaknya cukup tahan. Salah satu dari mereka menyebutkan bahwa cangkang logam membutuhkan waktu 10 hari. Memanfaatkan gangguan naga, serangga kecil itu mendekat dan hinggap di telur hitam besar. Tiba-tiba, Raja Naga Hitam tampak menyadari sesuatu yang aneh. Melihat ke tempat di mana telur itu seharusnya berada, Raja Naga berteriak, bertanya kemana telur itu pergi. Makhluk hijau kecil itu bertanya-tanya tentang telur di tempat itu. Dia pikir tidak ada orang yang menginginkan tempat itu. Sebuah notifikasi muncul memberitahu bahwa dia mendapatkan telur naga hitam yang belum menetas. Tiba-tiba, naga hitam muncul di depan makhluk kecil itu. Dia menggunakan mantra terlarang yang disebut teknik pengikatan ilahi. Naga itu menatap makhluk kecil itu, menyebutnya serangga. Kemudian dia mengumumkan bahwa dia memilih penghancuran diri. Makhluk hijau kecil itu benar-benar lumpuh dan shock. Segera setelah itu, kolom energi yang kuat meledak ke langit. Beberapa notifikasi sistem muncul di layar. Mereka memberitahu bahwa pemain Yaning telah selesai dan telah memenangkan beberapa gelar karena menjadi yang pertama melakukan hal-hal tertentu. Meskipun demikian, dia telah menjadi musuh bebuyutan ras naga. Memegang telur naga, Yanxing sangat bersemangat. Dengan awal seperti itu, dia sudah membidik level 1000 dan ketidakterkalahan. Suara aneh menarik perhatian Yanxing, membuatnya bingung. Segera setelah itu, burung raksasa level 3 muncul terbang ke arahnya. Pemuda itu ketakutan dengan kemunculan monster yang tiba-tiba. Burung itu dengan cepat menariknya dari dahan tempat dia berada. Monster itu kemudian mulai berputar cepat di udara, melemparkan protagonis kecil dengan keras ke batang pohon. Yaning mengeluh dengan marah bahwa tidak ada kehormatan dalam pertempuran. Burung itu menyerang pemain malang level 1 seperti dia secara mengejutkan. Dampaknya menjepitnya di bawah dahan pohon. Dia menyadari bahwa dia hanya bisa tergantung seperti itu karena dia tidak memiliki tubuh manusia. Sementara itu, burung raksasa itu mengintip di atas dahan mencari dia. Menyadari bahwa burung itu telah mengunci posisinya, dia menerima ini sebagai undangan untuk berduel. Yanxing mengklaim dia tidak pernah menolak duel. Notifikasi muncul menunjukkan bahwa dia telah melengkapi pedang besi pemula. Deskripsinya mengatakan itu sampah dan berasal dari murid pandai besi, Jiang Wei, menyerang burung biru besar. Protagonis memutuskan untuk menguji seperti apa pertarungan di Stellaris. Burung itu bereaksi terhadap serangan itu dengan tampak terpana. Protagonis menyadari bahwa ia tidak memiliki poin atribut. Itu hanya menyebabkan 2 kerusakan pada pertahanannya. Mengayunkan pedangnya, makhluk hijau kecil itu memprovokasi burung yang marah itu, memanggilnya untuk menggigitnya. Dengan cepat, burung biru itu menyerang dengan patukan, hanya mengenai batang pohon tempat protagonis tergantung. Berhasil memanjat batang pohon, protagonis menyatakan bahwa memiliki keuntungan medan praktis menentukan hasil duel. Memanfaatkan posisi yang menguntungkan
menguntungkan, makhluk hijau itu mulai menyerang kaki burung itu berulang kali. Dia mendapati pertarungan ini intens dan mengasyikkan. Setelah sekian banyak pukulan ke kaki, burung biru akhirnya jatuh kalah dengan bila nyawanya mencapai 0 untuk kemenangan. Protagonis naik ke level 2, mendapatkan jumlah pengalaman yang baik dalam prosesnya. Notifikasi muncul di layar karena berulang kali menyerang bagian tubuh yang sama. Dia telah mendapatkan gelar Pedicu Remaster. Gelar ini meningkatkan kerusakan pada kaki makhluk lain sebesar 30%. Selain memberikan peluang 1% instant kill, protagonis merasa namanya aneh dan memutuskan untuk melengkapinya. Melihat burung yang disembelih di tanah, protagonis menyesal bahwa tidak ada barang berguna yang dijatuhkan. Dia harus menggunakan pedang pemula untuk sementara waktu lagi. Setelah selamat dari krisis kecil ini, si hijau memutuskan untuk tidak terburu-buru naik level. Pertama, dia perlu merencanakan jalur kemajuannya dengan hati-hati. Memikirkan barang-barangnya, protagonis fokus pada masalah telur naga. Notifikasi memberitahu bahwa dia adalah musuh bebuyutan ras naga, tidak dapat menetaskan telur secara normal. Untuk ini, dia akan membutuhkan kesempatan. Menjualnya juga tidak mungkin karena barang tersebut diperoleh dengan menyerahkan Dumeon Pulau Naga. Selanjutnya, dia menganalisis cincin kebangkitan yang memberikan satu kebangkitan ekstra per hari saat dilengkapi. Namun, protagonis terkejut menyadari level barang tersebut. Penjelasan tentang level dan warna barang di Stellaris muncul. Layar menunjukkan peringkat kelangkaan barang, mulai dari umum hingga utama. Cincin kebangkitan adalah tingkat mitis, peralatan yang layak dibuat oleh naga legendaris. Itu juga memiliki label barang misi, menandakan bahwa cerita Pulau Naga belum berakhir. Bagi protagonis, melihat barang lain yang dia terima, protagonis melihat tiket makanan tak terbatas yang diklasifikasikan sebagai harta karun tingkat penguasa. Dia memutuskan untuk menyimpannya untuk digunakan nanti saat dia lapar. Selanjutnya datang barang dasar dari set pemula, semuanya kelangkaan umum. Selain pedang besi pemula, ada tunik kain dan celana pemula. Mereka menambahkan bonus atribut kecil. Lebih baik daripada tidak sama sekali, protagonis memutuskan untuk melengkapinya. Saat melengkapi tunik, protagonis mendapatkan 10 pertahanan sementara celana memberikan 5% kecepatan gerak. Namun, notifikasi memperingatkan bahwa karena ketidakcocokan model saat ini, efek visual peralatan tidak dapat ditampilkan. Dia kemudian bertanya-tanya apakah dia akan tanpa pakaian yang terlihat selamanya, mengalihkan fokus ke keterampilan. Protagonis ingat bahwa dia saat ini hanya memiliki satu keterampilan bawaan. Melihat lagi tubuh burung biru di tanah, protagonis kemudian memutuskan untuk menggunakan satu-satunya keterampilannya, parasitisme. Segera, tubuh makhluk hijau kecil itu mulai bersinar terang dengan warna kuning. Saat keterampilan diaktifkan, energi hijau mulai bermanifestasi dengan cepat. Energi ini kemudian membungkus pohon, menjebak jiwa biru kecil di sana. Tiba-tiba, kepala avatar protagonis muncul dari energi. Sistem memberitahu bahwa parasitisme berhasil mengubahnya menjadi elang. Bersemangat, pemuda yang sekarang berada di tubuh burung itu merayakan keberhasilannya untuk akhirnya bisa terbang. Tubuh aslinya mungkin lemah, tetapi parasitisme memungkinkannya mengambil tubuh lain sebagai miliknya. Dia hanya perlu menyiapkannya terlebih dahulu. 20 poin atribut yang dia peroleh semuanya masuk ke konstitusi, meningkatkan total nyawanya secara signifikan. Sekarang, sebagai elang paruh besi, dia perlu menemukan tubuh yang lebih kuat dan mulai naik level. Terbang berkeliling, dia melihat kelinci ajaib level 6. Memperhatikan bahwa nyawanya tampak cukup tinggi. Segera setelah itu, serigala mutan kuning level 25 muncul. Terlalu kuat untuknya saat ini. Lebih buruk lagi, goblin mengamuk level 43 muncul. Mustahil untuk dihadapi sekarang. Lebih baik fokus pada sesuatu yang lebih lemah, seperti belalang sembah bunga level 5 di dekatnya. Namun, pemuda itu bertemu dengan laba-laba berbisa pola emas level 8, musuh alaminya. Mendarat di dahan terdekat, elang itu mengamati situasi dari atas. Dengan hati-hati, avatar kecil masih terlihat di dahi elang saat dia mengamati sekelilingnya. Di bawah, koloni semut api level 7 sedang memanjat pohon untuk memburu laba-laba. Laba-laba raksasa bersiap untuk serangan mendadak semut yang mendekat. Beberapa semut mulai menembakkan proyektil lasang ke arah laba-laba berbisa. Mereka memiliki bidikan yang buruk, melewatkan setiap serangan dan tampak seperti akan dikalahkan. Laba-laba itu kuat dan akan berguna untuk diparasit, tetapi dia pikir dia telah melewatkan kesempatannya sampai ide baru muncul di benaknya. Energi hijau misterius mulai berdenyut dalam kegelapan. Di batang pohon, laba-laba besar terlihat. Tampaknya sedang melawan beberapa semut merah. Tiba-tiba, suara sesuatu yang pecah bergema melalui tempat itu. Melihat dari bawah, semut-semut itu menyadari bahwa laba-laba itu tampaknya dalam kesulitan. Kehilangan cengkeramannya, serangga raksasa itu jatuh ke tanah. Menunggangi burung, protagonis kita yang unik melihat kesempatannya. Dia berencana untuk memarasit laba-laba, bahkan dengan risiko diserang semut. Terpojok, laba-laba melepaskan semacam ledakan beracun. Semut di dekatnya tampak memperhatikan dengan cermat di dahan dekat. Klosiap mengungkapkan bahwa bilah nyawa laba-laba sangat rendah. Memutuskan dengan cepat, protagonis meluncurkan dirinya ke target terkuat, memilih untuk memarasit. Pesan sistem muncul, memulai parasitisme, memperingatkan bahwa target itu kuat dan perlu diperiksa. Sekarang, di dalam, protagonis berteriak pada laba-laba, mengatakan bahwa menyerahkan tubuh adalah satu-satunya jalan keluar. Sementara itu, semut tidak menunggu dan mulai menyerang laba-laba. Nyawa laba-laba terlihat menurun, menerima 30 poin kerusakan. Keberhasilan diumumkan saat parasitisme berakhir. Nyawa
asli laba-laba mencapai 0. Memahami mekanisme baru, protagonis menyadari bahwa dia telah memperoleh bilah daya tahan berdasarkan nyawa laba-laba sebelumnya. Mengambil kendali, protagonis berjanji untuk mengurus semut, sekarang menggunakan tubuh Arachnida. Segera, laba-laba yang baru dikendalikan bersiap untuk menembakkan jaring. Rencana awal adalah menggunakan jaring untuk melarikan diri dari pengepungan musuh. Menggunakan jaring sebagai alat, protagonis dengan terampil melarikan diri, meninggalkan semut di tanah. Makhluk laba-laba itu berada di dahan pohon. Menggunakan sumber daya dan medan adalah kunci untuk benteng. Kemudian dia memerintahkan semprotan beracun. Targetnya adalah batang pohon. Cairan hijau itu mengenai kayu. Semut merah memanjat ke sana. Menginjak racun mengaktifkan atribut khusus. Gelar Pedicu Remaster meningkatkan kerusakan kaki sebesar 30%. Ada juga peluang 1% untuk instant kill. Dengan cepat, seekor semut menginjak lendir tersebut. Zat itu mulai berpengaruh padanya. Beberapa semut lain juga terkena. Mereka menerima 30 poin kerusakan masing-masing. Memanjat pohon, laba-laba terus menyerang. Itu menutupi seluruh batang dengan lebih banyak racun. Lebih banyak semut terperangkap dalam jebakan beracun. Mereka semua menerima kerusakan terus-menerus dari zat tersebut. Puas, laba-laba merenungkan situasi tersebut. Tidak ada pemain yang bisa menangani kerusakan area secepat ini. Namun, menjadi makhluk dengan level yang sama, kerusakannya tidak fatal. Laba-laba memutuskan untuk memanjat lebih tinggi lagi untuk mendapatkan keuntungan. Menggunakan kemampuannya, dia menembakkan seutas sutra. Jaring itu menempel ke dahan atas. Dia kemudian mengeluarkan pedang pemula dengan jaring itu. Laba-laba itu bertanya apakah musuh mengenal gravitasi. Pedang yang dibungkus jaring mulai jatuh. Dia turun dengan kecepatan tinggi ke arah serangga. Dengan serangan yang terarah dengan baik, pedang itu mengenai seekor semut. HP serangga itu langsung turun ke 0 seketika. Setelah itu, laba-laba menarik pedang kembali. Benang sutra dengan cepat menarik kembali senjata itu. Serangan pedang diulangi beberapa kali. Banyak semut dihilangkan dengan HP 0. Berkat pembunuhan itu, laba-laba naik level dengan cepat. Itu mencapai level 4. Tubuh semut mati menutupi tanah. Kombinasi. Serangan tidak dapat digunakan terlalu banyak kali berturut-turut. Meski begitu, Pedicu Remaster cukup efektif dalam pembunuhan. Laba-laba bertanya-tanya apakah sarang semut api ada di dekatnya. Tubuh-tubuh itu tampaknya telah menarik lebih banyak musuh. Dia merasa telah melakukan tugasnya dengan tubuh laba-laba ini untuk saat ini. Melompat dari dahan, makhluk itu bergerak maju. Fase selanjutnya dari perjalanannya dimulai sekarang. Mendarat dengan keras, laba-laba hitam dan kuning itu menghantam tanah dengan keras. Dengan cepat, laba-laba menggigit sendikati semut, mengklaimnya sebagai titik lemahnya. Serangan titik lemah berhasil, tetapi semut itu langsung dikalahkan. HP-nya mencapai 0. Bahkan tanpa tangan, laba-laba berputar cepat, menggunakan kakinya sebagai pisau tajam. Dari punggungnya, benang jaring tipis terus ditembakkan. Benang-benang itu menjebak banyak semut merah, melumpuhkan mereka di udara. Menggunakan serangga yang tertangkap, laba-laba menciptakan baju besi darurat untuk pemblokiran fisik. Laba-laba yang lebih besar dan lebih gelap maju, meneriakkan perintah untuk menghabisi musuh. Serangan makhluk itu menyebabkan dampak di hutan. Saat dia mengeluh tentang pemberontakan yang terlemah. Menghadapi semut yang tersisa, laba-laba mengakui keberanian mereka, memanggil mereka pahlawan hutan. Di atas sisa-sisa musuh, laba-laba hitam dan kuning menyatakan kemenangan terakhirnya dalam pertempuran. Namun, protagonis semut merayakan dengan yang lain, mengatakan bahwa bergabung dengan pemenang adalah strategi terbaik. Pertempuran berakhir dan protagonis semut bertanya kepada saudara-saudara barunya tentang kembali ke sarang dan kapan waktunya makan. Menyadari situasinya, semut sekarang memiliki kekuatan tempur dasar, siap untuk mulai naik level. Melihat salah satu saudara barunya, protagonis memutuskan untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut untuk memuji sesuatu. Peringatan sistem muncul, mempertanyakan serangan terhadap sekutu dari koloni semut api beracun tipe 1, memonfirmasi aliansi. Panel keterampilan menunjukkan berbaris untuk memandu serangan kelompok dan semprotan asam format yang meningkatkan kerusakan. Sebesar 1.2 kali. Dia akan memandu koloni menggunakan keterampilan berbaris. Protagonis memerintahkan semut untuk maju dalam formasi. Kelompok semut merah berlanjut bersama, berbaris melalui vegetasi di bawah komando pemimpin. Maju terus, mereka menemukan target. Duri iblis level 5, dan rencananya adalah melahapnya sepenuhnya. Cacing hijau level 7 diserang oleh semut. Seseorang memperingatkannya untuk tidak mencoba mendekat dengan menggeliat. Segera setelah itu, monster hutan level 9 yang aneh juga diserang oleh semut. Kita melihat wajah protagonis semut yang khawatir dari dekat. Semut yang lebih besar menegur protagonis kita. Dia menyuruhnya untuk tidak bersantai dan untuk berpikir lebih baik jika kerusakannya rendah. Melanjutkan khotbah, semut terbesar mengatakan bahwa mereka lahir untuk bekerja. Semut malas, tidak berharga, dan dia harus bersyukur karena ditoleransi. Dia mengklaim kecewa karena dia telah mengamatinya untuk waktu yang lama. Dia menjelaskan bahwa kerja tim membutuhkan pemikiran sistematis dan koordinasi dalam serangan. Tiba-tiba, level protagonis naik dari 8 menjadi 9. Tak disangka, kucing iblis level 10 muncul. Dengan satu pukulan, kucing itu menghancurkan beberapa semut di tanah. Dia mengeluh bahwa semut mudah rapuh dan membuat keributan saat pertarungan menjadi sulit. Kita perhatikan bahwa saat level lawan meningkat, tingkat korban semut tingkat rendah meningkat banyak. Protagonis kita kemudian menyarankan untuk pergi ke sarang semut. Ada pekerja yang lebih kuat dan bahkan ratu untuk mengoptimalkan tim. Dengan cara ini, protagonis naik level lagi,
tinggi, dari 9 menjadi 10. Pesan, memberi selamat kepada pemain Yanxing karena menjadi yang pertama di server yang mencapai level 10. Dia mendapatkan gelar level Freak dan bonus pengalaman 3%. Statistik ulat parasit level 10 miliknya ditampilkan. Pesan lain memberitahu bahwa dia telah memenuhi persyaratan untuk promosi kelas di kota. Karena menjadi pemain pertama yang memenuhi kondisi level 10, dia menerima hadiah epik berupa gulungan fusi profesi. Kita melihat gulungan fusi profesi tingkat epik. Dia dapat menunjuk 2 gulungan profesi untuk digabungkan, memiliki peluang bagus untuk menciptakan profesi tersembunyi yang sama sekali baru. Memegang barang tersebut, protagonis merayakan, mengakui betapa murah hatinya hadiah untuk pemain perintis yang sebenarnya. Dia kemudian memutuskan untuk membuka inventarisnya untuk mengatur segalanya. Di dalam inventaris, hanya ada telur naga dan tiket makanan tak terbatas. Di bawahnya tercantum barang-barang yang baru diperoleh, termasuk gulungan, baju besi, dan sarung tangan. Dia memperhatikan bahwa dia hanya mendapatkan 2 peralatan umum, tetapi memutuskan untuk tetap menggunakannya. Saat mencoba melengkapi, pesan memperingatkan bahwa model tidak kompatibel dan perubahan visual gagal. Namun, status kesehatan, mana, dan pertahanannya telah meningkat secara signifikan. Dia tidak peduli dengan penampilan. Yang penting adalah meningkatkan HP-nya. Si hijau kecil kita mendaftar apa yang perlu dia lakukan, bagaimana menaikkan level peralatan dan keterampilan. Selain itu, dia perlu kembali ke kota, maju di kelas, dan mengaktifkan cerita utama. Tiba-tiba, si kecil terkejut oleh sesuatu. Kelinci level 6 muncul di depannya, dan dia bertanya apa yang si hijau kecil sedang lihat. Bagaimanapun, dia belum pernah melihat protagonis seindah ini sebelumnya. Kesal, si hijau kecil memukul kelinci itu, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak perlu marah hanya karena memiliki pendapat. Tanpa membuang waktu, protagonis menggunakan keterampilan memarasit. Notifikasi mengonfirmasi keberhasilan parasitisme, meninggalkan kelinci besar itu setengah kosong. Si hijau kecil kemudian menyadari sesuatu yang aneh. Rupanya, kelinci itu telah memasuki keadaan khusus. Percobaan terjadi setiap menit, dengan peluang 10% untuk membebaskan diri. Dengan wajah merah, kelinci tampak bingung. Si hijau kecil juga tidak mengerti apa-apa. Segera setelah itu, notifikasi memperingatkan bahwa dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya, dan kelinci itu berlari seperti orang gila. Si hijau kecil mengeluh karena dia tidak selesai membaca informasi. Di luar kendali, kelinci menemukan kelinci betina yang dengan tenang mengambil beberapa wortel. Dalam sekejap mata, dia maju ke arahnya, tiba lebih cepat daripada saat dia mengaktifkan parasitisme. Protagonis menyadari bahwa kecepatan melakukan berbagai hal telah meningkat secara signifikan. Tanpa peringatan, kelinci melompat ke atas kelinci untuk menunjukkan cintanya. Si hijau kecil terkejut dengan realisme gen nomor 1 di dunia ini. Tapi ini buruk. Tidak ada yang bisa tahu tentang dia dan kelinci itu. Entah dari mana, ekspresi kelinci berubah menjadi keheranan murni. Jendela sistem memberitahu bahwa dia telah memasuki keadaan takut. Sesuatu yang aneh muncul di pantat kelinci. Dia berada di wilayah Raja Kelinci Allah dan telah melanggar aturan. Ini memprovokasi Allah, makhluk tingkat penguasa yang membutuhkan tim yang terdiri dari 5 pemain atau lebih dengan level yang sama untuk mungkin mengalahkan bos yang bisa mencapai level 300. Kebencian tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Akhirnya, tantangan nyata. Darah protagonis mendidih. Dia berteriak pertempuran. Bergerak sepenuhnya ke lokasi lain, kita melihat koridor mewah. Suara meminta pemimpin semua negara untuk mengikuti ke sana. Pejabat berbicara tentang hadiah server yang telah diundi. 1000 pemain pertama berasal dari negara A. Jonathan memiliki nilai dasar tertinggi sebagai dewa antar dimensi yang tak tertandingi. Negara C juga memiliki keturunan naga yang kuat. Negara Y percaya itu akan menjadi nomor 1. Federasi G memperoleh serigala kematian. Sayangnya, mereka tidak mendapatkan tubuh dewa cahaya atau inkarnasi serangga ilahi emas. Pemain papan atas mereka hanya memiliki nilai ras 80, sementara yang dari negara kita telah mencapai 90 poin. Pejabat ini iri pada presiden terpilih yang bisa menyelesaikan skor. Sebagai pemain biasa, dia sudah senang telah memperoleh garis keturunan manusia serigala generasi kedua. Nilai rasnya adalah 56. Memikirkan pemain lain, dia memperhatikan bahwa dia adalah pribunga. Nilai rasnya adalah 58. Ras dengan afinitas alami yang sangat tinggi tetapi kekuatan tempur yang rendah. Pemain lain dalam situasi yang lebih buruk dengan cibor boneka ajaib. Nilai rasnya adalah 52. Ras non-konvensional yang membutuhkan banyak investasi untuk meningkat secara perlahan. Mendekati pintu, penjaga berpikir bahwa ada sosok masa depan yang paling cerdas di sana. Dia hampir tidak bisa membayangkan siapa yang bisa menandingi mereka. Pintu mulai terbuka, mengungkapkan apa yang ada di sisi lain. Tiba-tiba, lengan yang terpisah dari tubuh muncul di belakang pintu. Segera setelah itu, sesuatu yang lain jatuh ke tanah, menunjukkan bahwa pemilik lengan itu tidak lagi utuh. Terkejut, petugas mengenali orang tersebut. Itu adalah Tuan Jonathan dari negara A. Saat dia membuka pintu sepenuhnya, pemandangan itu mengerikan. Pemain papan atas yang menunggu semuanya dibantai. Segera, kepanikan terjadi di antara para pemimpin. Teriakan serangan teroris bergema. Perintah untuk melindungi pemimpin nasional dan mengevakuasi diberikan. Mereka bertanya siapa yang melakukan ini pada Jonathan. Sosok muncul di tengah kekacauan. Dia mencemooh. Mereka yang hadir menyebut mereka rintangan yang tidak berguna. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan memberi mereka kesempatan. Di tengah mereka yang jatuh, dia memperkenalkan dirinya. Sebelum namanya diketahui, mereka bisa memanggilnya protagonis wanita. Dia menyatakan bahwa karakter lahir dari inspirasi dengan misi. Misinya sendiri adalah menyelesaikan perjalanan utama
dari cerita ini. Kembali dari kelahiran kembali, dia tahu solusi untuk teka-teki akhir. Berbalik untuk pergi, dia mengeluarkan tantangan. Dia bertanya apakah mereka ingin menyelesaikan dialog dengan Iroh dengan mencapai level 1000 terlebih dahulu. Dia kemudian mengungkapkan kondisi yang benar dan mengejutkan. Seseorang harus memiliki 30.000 manik-manik dan semuanya harus mencapai level 1000. Dia menyatakan bahwa manusia tidak bisa mencapai ini. Hanya mereka yang telah melihat Iroh dan Ras dengan kekuatan transenden yang bisa melakukannya. Dia menyatakan dirinya sebagai satu-satunya harapan. Petugas tidak percaya apa yang mereka dengar. Mereka bertanya dari mana orang gila ini berasal. Keamanan diperintahkan untuk menggunakan senjata mereka terhadapnya. Terlepas dari ancaman yang akan segera terjadi, gadis itu mempertahankan pandangan yang tenang dan tegas. Dengan punggung berbalik, pria misterius itu menatap sekelompok pria berjas di lorong. Dia bertanya-tanya, apakah dia bisa mendinginkan kepala mereka? Seorang gadis piram bertanya apakah jawaban mereka benar-benar tentang keinginan untuk memusnahkan semua pemimpin dunia. Ini sudah diduga. Penulis ingin berita besar dan pembaca ingin melihat sesuatu yang mengejutkan. Meski begitu, dia mempertanyakan apakah mereka bersikeras pada ini meskipun itu tidak masuk akal. Gunung, sungai, dan samudera luas disebutkan, diikuti oleh gedung pencakar langit, kapal, dan bahkan kapal terbang. Seseorang menjelaskan bahwa dunia mereka palsu, sama seperti tubuh mereka. Setelah kehancuran bumi, umat manusia mengembara keluar angkasa, dan disitulah cerita dimulai. Di dunia yang disebut nyata, entitas jahat yang dikenal sebagai Iroh memblokir pesawat ruang angkasa manusia. Dalang Pangu membangun dunia realitas virtual, menyembunyikan kebenaran tentang kehancuran bumi, menjaga manusia tetap hanyut di era perdamaian. Untuk berurusan dengan Iroh, Pangu menciptakan dunia yang disebut klaster bintang. Semua orang percaya bahwa orang yang mampu menyelesaikan masalah akan muncul dari sana. Narator dan 4 rekan tim membuat perjanjian. Mereka akan mencapai level 1000 pada saat yang sama, mendapatkan hak untuk menghadapi Iroh di dunia nyata. Otak mereka dikeluarkan dari pesawat ruang angkasa dalam kapsul. Tapi pada saat itu, sesuatu terjadi. Momen itu tampak tak terbatas dan sangat singkat pada saat yang bersamaan. Waktu dipercepat dan kembali. Mereka seperti angin sepai-sepai di padang rumput tanpa menarik perhatian matahari yang tidak melihat mereka. Rencana klaster bintang gagal. Saat bangun, narator bukan lagi manusia. Dia berevolusi. Otak bukan lagi organ penting untuk keberadaannya, dan dia kembali sendirian ke kapal. Anehnya, dia menemukan dirinya pada hari peluncuran klaster bintang. Dia bertanya-tanya apakah dia terlahir kembali. Tapi tidak, Pangu hanya mengatur ulang ingatan semua orang di realitas virtual. Pria botak dan marah berteriak bahwa dia berbicara omong kosong karena dia berada di depan pemimpin spiritual umat manusia. Itu pelopor sejati yang tahu kebenaran dunia. Marah, pria yang sama memerintahkan bawahannya untuk maju, menyerang gadis itu, menemukan otaknya, dan menghancurkannya sepenuhnya. Mengamati reaksi kelima pemimpin tertinggi, gadis itu memperhatikan bahwa mereka tidak tampak takut. Pangu telah menyiapkan cadangan kecuali dia menghancurkan Pangu sendiri. Menyambut mereka, salah satu pemimpin memperhatikan bahwa dia tampaknya telah melalui sesuatu yang luar biasa. Di latar belakang, pria buta itu tercengang, bertanya-tanya apakah Pangu benar-benar akan mengatur ulang ingatan semua orang. Pemimpin lain kemudian menyatakan bahwa umat manusia akan berterima kasih padanya, tetapi itu hanya akan terjadi jika dia berhasil kali ini. Dengan nada serius, pria berambut biru memperingatkan bahwa orang yang berpikir bahwa mereka adalah protagonis tidak biasanya memiliki akhir yang baik. Dia menyarankannya untuk tidak berpikir dia bisa menghadapi seluruh dunia sendirian. Pria botak memperkuat bahwa Pangu telah memberi mereka otoritas tertinggi dan mereka hanya bisa mempercayai penilaian Pangu. Pemimpin lain menantangnya jika dia benar-benar protagonis untuk membuka rute bintang bagi umat manusia. Gadis itu kemudian memaksakan dirinya, mengungkapkan bahwa saat menghadapi Iroh, keinginan untuk menyelamatkan umat manusia mendorongnya dalam evolusinya. Dia menyatakan bahwa mereka bisa memanggilnya penyelamat, nabi, pemimpin evolusi, dan pemandu rute bintang. Berbalik ke pemimpin yang sebelumnya mengancamnya, dia berkomentar bahwa gangguan itu sudah menyebabkan masalah baginya. Dia tidak ingin mereka muncul lagi karena dia merasa kehadiran mereka menjijikan. Di atas panel digital, menampilkan waktu. Dengan tekad di matanya, si Pira mengumumkan bahwa pada pukul 7 server klaster bintang akan dibuka dan dia berniat untuk masuk segera. Setelah perintah itu, bawahan dan pemimpin mulai meninggalkan tempat itu, meninggalkan gadis itu sendirian di aula yang luas, mengamati segalanya. Pada saat itu, Pangu mengirim pesan langsung ke otak pemimpin utama. Perintah baru adalah untuk terus mendukung sepenuhnya pengembangan klaster bintang tanpa perlu pemungutan suara. Otak pemain yang telah pergi akan disegel dan tidak akan kembali di generasi ini. Pemimpin negara-negara kecil juga akan mengetahui kebenaran dan informasi lebih lanjut akan dirilis kepada mereka. Pangu menganggap bahwa tidak perlu lagi mengatur ulang ingatan, percaya bahwa lebih banyak variabel dapat mengarah pada jawaban. Tak lama kemudian, gadis Pira itu muncul di kota dengan bangunan bergaya abad pertengahan. Dia akhirnya memasuki dunia virtual klaster bintang. Akhirnya menyingkirkan pakaian formal yang dia kenakan, dia berkomentar bahwa pakaian ketat itu memiliki selera yang buruk. Merenungkan strateginya, dia berpikir bahwa pada tahap awal dengan statistik rendah, dorongan yang diberikan oleh peralatan diperlukan. Meskipun telanjang akan memaksimalkan kemampuan atletiknya, kecuali artefak ilahi yang membatalkan semua beban ditemukan. Ingatan dari kehidupan sebelumnya muncul di benaknya. Seseorang dengan garis keturunan dimensi ilahi memperoleh barang tersebut. Dia bahkan melangkah sejauh membongkar meriam utama kapal kelas planet untuk menggunakannya sebagai senjata utamanya. Dengan satu gerakan dengan sapuan cepat jarinya, gadis itu memutuskan untuk memeriksa statistiknya. Dia kemudian membuka bilah atributnya di depan si pirang. Layar menampilkan statistik awalnya. Dia telah menempatkan semua
semua 50 poin atributnya dalam kelincahan, meninggalkan kekuatan, konstitusi, kecerdasan, dan karisma pada 0. Nyawa dan mana dasarnya adalah 50 dengan serangan dan pertahanan pada satu selain. Kecepatan gerak 500%. Saat mencoba mendaftarkan namanya, wanita muda itu memutuskan untuk menggunakan Juing, sama seperti di kehidupan sebelumnya, yang berarti bintang paling terang yang melintasi langit. Yang mengejutkannya, sistem memberitahu bahwa ID ini sudah digunakan. Bingung, gadis itu melihat notifikasi dengan tanda tanya. Segera setelah itu, sistem menunjukkan bahwa ID Juing tersedia untuk konfirmasi. Terkejut, si Piram bertanya-tanya apakah seseorang memasukkan Juing dan kemudian membatalkannya. Dia mempertimbangkan kemungkinan bahwa 4 rekan timnya juga telah kembali. Mungkin mereka mencoba mengiriminya sinyal melalui namanya. Memutuskan dia mengonfirmasi ID Yashing, dia berpikir bahwa jika seseorang ingin menyebabkan masalah, mereka akan datang juga. Tujuan utamanya sekarang adalah untuk mendapatkan harta karun desa pemula. Dengan namanya dikonfirmasi, gadis itu berlari melalui jalan-jalan kota abad pertengahan. NPC di sekitarnya kagum, mengamati kecepatan pendatang baru yang mengesankan karena kelincahannya yang luar biasa. Notifikasi muncul. Dia menerima gelar Fast as an Illusion. Kecepatan geraknya meningkat sebesar 50% dan kecepatan serangannya sebesar 10%. Selain itu, dia memperoleh keterampilan Illusory Attack yang mereplikasi kerusakan yang disebabkan. Sampai di tujuannya, si Pira menemukan seorang pria duduk di depan pandai besi janji. Pria dengan suasana santai berkomentar bahwa petualang tampaknya tiba sedikit lebih awal. Dalam pikirannya, gadis itu mengenali pria itu. Dia menyebut dirinya pandai besi terkuat di desa pemula, tipe yang bermulut kotor. Tapi dia adalah NPC penting karena melaluinya dimungkinkan untuk bertemu dengan karakter penting lain dalam cerita yang tersembunyi. Mengabaikan pentingnya petualang, pandai besi mengeluh dengan kasar. Dia memintanya untuk pindah karena dia menghalangi putranya. Dengan tatapan percaya diri, dia merenungkan kemampuannya untuk melampaui manusia dan dapat mensimulasikan bahasa pemrograman, mengeluarkan perintah lemah untuk sedikit mengubah data. Namun, dia harus menebusnya nanti agar tidak membuat Pangu marah. Melihat ke langit, gadis itu kemudian memutuskan untuk meminta bantuan. Dia meminta Pangu mengiriminya uang, khususnya 100.000, berjanji bahwa dia akan membayarnya kembali nanti. Seketika, notifikasi muncul di penglihatannya. Jumlah 100.000 muncul di akunnya, menunjukkan bahwa permintaannya telah dikabulkan. Dengan uang di tangan, si Piram berbalik ke pandai besi dan membuat permintaannya. Dia ingin membeli senjata tanpa batasan level atau kelas dengan atribut terbaik dan yang paling mahal dari semua jenis. Terkejut, pria itu berkomentar bahwa jika dia begitu kaya, dia bisa mengambil harta toko. Tapi jika dia tidak bisa membayar, dia akan memanggil penjaga. Pandai besi kemudian menyajikan opsi, belati tingkat penguasa, yang dia katakan akan berguna hingga level 300. Dia menyarankan harga 10.000 koin emas. Mempertanyakan apakah itu bukan harga yang adil sebelum Juing. Pandai besi menjelaskan bahwa pedang ini dibuat menggunakan teknik dari NPC tersembunyi yang disajikan sebagai penikam keadilan. Senjata itu memberikan 50% kerusakan ekstra terhadap monster. Namun, bahan di desa berkualitas rendah menjadikannya mainan di antara senjata dengan level yang sama. Di dalam game Star Cluster, tingkat drop rendah. Banyak pemain di level 300 masih menggunakan peralatan hijau. Pedang ini memiliki atribut cahaya dan bonus kerusakan dasar yang baik, menjadi senjata penguasa biru pertama bagi banyak orang. Namun, tak gentar, Guing menempatkan belati di leher pandai besi. Dia menawarkan 1000 koin emas dan menuntut 4 senjata lain dengan syarat dan harga yang sama. Terkejut dengan keberanian gadis itu, pandai besi mencoba mempertahankan penawaran awalnya, menyatakan bahwa itu adalah 10.000 koin. Benar-benar terintimidasi, pria itu memohon Yuing untuk menjauhkan pisau itu. Dia berteriak bahwa dia akan menjadi pandai besi ilahi dan meminta untuk tidak disakiti. Berjalan pergi, Yuing mempertanyakan mengapa dia bersembunyi dan memperingatkannya bahwa sifat buruknya akan membawanya ke akhir yang buruk. Pandai besi bergumam bahwa orang jahat akan menerima hukuman mereka suatu hari nanti. Saat dia mencari, pandai besi ingat bahwa di kehidupan masa lalu, seorang pemain merekrutnya dan dia memang telah menempa senjata ilahi. Pada saat itu, level rata-rata pemain adalah 600 dan senjata ilahi tidak jarang. Akhirnya, pria itu menyajikan senjata yang menginformasikan bahwa dia telah membawa semua jenis sesuai permintaan Joing. Di antara barang-barang itu adalah busur besi bersinar, tongkat bersinar, dan senjata elit lainnya, serta peralatan umum seperti pisau dan pedang. Semuanya seharga 10.000 koin dengan negosiasi sederhana. Joing menyerahkan tas koin. Notifikasi muncul merinci 13 potong. Peralatan yang diperoleh, termasuk penikam keadilan. Guing merenungkan bahwa di Star Cluster dimungkinkan untuk membuat gaya bertarung yang unik. Dia berencana untuk mengimpor semua keterampilan senjatanya dari kehidupan sebelumnya. Seketika, notifikasi mengonfirmasi penguasaan dan 30% kerusakan tambahan dengan berbagai senjata. Karena keserbagunaannya, notifikasi baru muncul. Juing mendapatkan gelar Weapon Master, yang memberikan 20% lebih banyak kerusakan pada senjata berikutnya saat beralih dalam pertempuran. Dengan gelar baru dan 5 senjata utama, Juiching berencana untuk membersihkan monster tingkat rendah dengan cepat. Tujuannya adalah untuk mencapai level 10 dan menjadi yang pertama di server. Sementara pandai besi mendesaknya untuk pergi agar tidak mengganggu istirahatnya, Juing sudah memiliki rencana lain. Dia tidak akan menunggu level 20 karena dia tahu lokasi NPC rahasia dan akan langsung pergi kepadanya. Dengan senyum percaya diri, Wishing mengumumkan bahwa dia akan pergi ke hutan belantara untuk memburu monster. Dia memegang belatinya, siap untuk beraksi. Dengan cepat, ayam jantan liar level 3 muncul, dan Guing dengan cepat mengganti senjata untuk berurusan dengan makhluk itu yang menyemprotkan cairan merahnya.
Menghadapi rusa level 5, dia menunjukkan keahliannya. Sekali lagi, pergantian senjata instan ke busur. Segera setelah itu, Slim level 2 muncul di jalannya. Menggunakan tongkat, Jui mengalahkannya dengan sihir. Melawan Pikman level 7, prajurit itu menggunakan belati ganda. Dia melompat ke monster itu untuk serangan pasti. Kemudian serigala iblis level 8 melintasi jalannya. Dengan pedang besar, Jui memberikan pukulan kuat. Mencapai level 9, Jui ingat bahwa bab pertama memiliki 10 bos. Mengalahkan mereka untuk pertama kalinya memberikan peralatan tingkat yang lebih tinggi, dan dia menginginkan semuanya. Di depannya, harimau petir tage yang mengesankan muncul. Bos level 10 meraung, siap untuk pertempuran. Tanpa ragu, harimau petir melompat ke arah Juing. Binatang itu mengeluarkan cakarnya yang tajam. Juing tidak mundur. Dia juga maju ke arah bos yang sangat besar, mempersiapkan serangannya. Dengan tatapan fokus dan tegas, gadis itu menganalisis monster itu. Matanya bersinar dengan antisipasi pertempuran. Menggunakan penguasaannya, Juing berputar di udara, memanggil beberapa senjata. Dia melepaskan serangkaian serangan terhadap harimau. Dampak kuat mengenai harimau petir. Bos merasakan kekuatan serangan terkoordinasi Weapon Master. Akhirnya, bila nyawa bos mencapai 0, harimau petir dikalahkan, jatuh ke tanah. Kemenangan, Juing melihat tubuh monster di tanah. Bos pertama dari area awal telah berhasil dikalahkan. Dengan kilatan di matanya, gadis pirang itu menyatakan bahwa dia adalah bintangnya, mampu memusnahkan segalanya dengan serangan super cepat dan terbakar dengan intens. Setelah kemenangan, notifikasi muncul di layar. Juing mendapatkan gelar pembunuh harimau yang meningkatkan penghindarannya sebesar 20% terhadap makhluk yang lebih besar. Selain itu, dia menciptakan keterampilan heroik, serangan pengorbanan, yang meningkatkan serangannya sebesar 500% dengan imbalan kesehatan, mana, dan stamina. Akhirnya, dia menerima belati vampir tingkat elit. Segera setelah itu, pesan sistem lain muncul. Levelnya telah meningkat menjadi 10, dan sekarang Julesing telah memenuhi persyaratan untuk perubahan kelas pertama dan bisa pergi ke kota untuk melakukannya. Sambil berpikir, petualang memutuskan untuk tidak kembali ke kota untuk mengganti kelas. Dia berencana untuk langsung menantang bos level 20, Raja Kelinci yang menakutkan Allah. Sudah berubah menjadi kelinci kecil untuk konfrontasi, Juxing melihat Raja Kelinci Alka maju. Dengan serangan berkecepatan tinggi, kelinci raksasa itu menyerangnya tanpa ragu. Terkejut, kelinci kecil, Juing, bereaksi terhadap serangan lawannya. Dia menyadari bahwa Raja Kelinci sangat cepat. Dalam sekejap, Allah menunjukkan keunggulannya. Kelinci yang lebih besar memukul Juing dengan tepat, membuatnya terbang dengan mudah. Terbang di langit, kelinci kecil itu merasakan dampak dari pukulan itu. Raja Kelinci memamerkan lompatannya yang sangat kuat, membuatnya terbang dengan kekuatan penuh. Raja Kelinci Allah menyelam ke tanah. Dia mendarat dengan dampak yang memecahkan bumi sementara Juing menonton dengan ketakutan. Dalam close-up yang menakutkan, Raja Kelinci mengungkapkan gigi tajamnya. Cahaya mengancam memancar darinya, menunjukkan keganasannya. Menatap Juing kecil, Allah raksasa memaksakan kehadirannya. Kelinci yang lebih kecil tampak terintimidasi oleh kemarahan bos. Mencoba manuver menghindar, Juing melompat untuk melarikan diri. Namun, Raja Kelinci Allah mencegatnya di udara dengan serangan yang terarah dengan baik. Bahkan pada posisi yang kurang menguntungkan, kelinci kecil Juing tidak menyerah. Dia mengklaim bahwa dia juga kelinci dan tahu cara melompat, kemudian melakukan lompatan berantai. Menganalisis situasi, Juing menyadari kesulitannya. Alka sebagai kelinci superior memiliki statistik yang lebih baik dan lompatan super kuatnya memiliki 3 kali jangkauan lompatan regulernya membuat kemenangan tidak mungkin. Meskipun kerugian yang jelas, kelinci kecil tidak menyerah. Dia memutuskan untuk melompat, menghadapi tantangan secara langsung. Menggunakan pohon terdekat sebagai dukungan, Juing meluncurkan dirinya ke udara dengan seluruh kekuatannya. Memotong langit, kelinci kecil menunjukkan kelincahannya di udara. Dia tampak bertekad dalam gerakannya. Dengan cepat, petualang mengincar dahan pohon tertentu. Tubuhnya kabur saat terbang. Dengan presisi, Jing mendarat di dahan yang dipilih. Dampaknya bergema samar melalui hutan. Setelah dampak, notifikasi muncul di layar. Juing telah mempelajari keterampilan lompatan fleksibel yang memungkinkannya untuk mengubah arah di udara. Segera, kelinci kecil menggunakan mobilitas barunya untuk melarikan diri. Raja Kelinci Allah menyerang tempat di mana dia berada, menghancurkan dahan tersebut. Dengan senyum, Juxing mengejek bos. Dia menyatakan bahwa dengan mobilitasnya yang meningkat, tidak akan mudah untuk menangkapnya. Dihadapkan dengan provokasi, kemarahan Raja Kelinci Allah meningkat. Matanya bersinar karena marah. Dalam keadaan marah, kelinci raksasa itu memberikan pukulan kuat. Juing, gesit, berhasil menghindarinya dengan kulit giginya. Terkesan, Juing menganalisis kemampuan Raja Kelinci. Dia memiliki serangan sihir, mobilitas hebat, kekuatan serangan, dan kesehatan, menjadi monster serbaguna. Biasanya, seseorang membutuhkan level 30 dan kelas kuat untuk menghadapinya. Tanpa menyerah, Raja Kelinci Allah meluncurkan dirinya ke serangan ganas. Mulutnya terbuka lebar untuk menangkap kelinci kecil. Dalam close-up yang menakutkan, gigi tajam Raja Kelinci mendominasi pemandangan. Juing tampak akan tertangkap. Pada saat terakhir, parasit di kepalanya melepaskan diri. Juing tampaknya punya rencana untuk melarikan diri dari situasi tersebut. Tak disangka, makhluk hijau kecil itu mendarat tepat di punggung Raja Kelinci Alka. Sebuah notifikasi muncul, menunjukkan sang bos telah memulihkan 10 HP, membuatnya merasa puas. Dalam wujud parasitnya, Juing memanfaatkan kelengahan itu untuk segera melarikan diri. Sang Raja Kelinci Allah merasa bingung dan bertanya-tanya mengapa dia tidak melanjutkan pengejarannya. Namun, dalam wujud parasitnya, Juing menyadari sesuatu. Kebencian sang Raja Kelinci tampaknya hanya tertuju pada tubuh Juing sebelumnya. Sambil menyeringai jahat, makhluk hijau kecil itu merencanakan sesuatu. Dia
Dia bergumam bahwa jika situasinya seperti ini, dia tidak akan menahan diri lagi. Gu Juxing kemudian menganalisis kemampuan sang Raja Kelinci. Ia memiliki serangan cepat dan lompatan super, selain kemampuan memanggil duri dan gigitan maut. Strategi untuk menumbangkannya sudah tersusun rapi di benaknya. Hutan yang menciptakannya akan menjadi kuburannya juga. Di langit biru, awan putih berarak tenang tertiup angin sepau-sepau. Di dekat batang kayu yang tumbang, seekor kelinci coklat sedang berbaring santai, menikmati hari yang cerah di dalam hutan. Tiba-tiba, kelinci coklat itu mulai melompat lincah di rerumputan. Terlihat Juing dalam wujud parasit menempel di kepalanya dengan sebuah bunga. Saat kamera mendekat ke bulu kelinci itu, matanya perlahan terbuka. Ia tampak terbangun dari tidurnya dengan tingkah yang menggemaskan. Kelinci yang telah dikendalikan itu memanggil sang raja, menggerakkan tubuhnya dengan aura cinta yang meluap-luap. Raja Kelinci alam memperhatikan pemandangan itu dengan bingung, terkejut oleh pendekatan yang tiba-tiba. Tanpa ragu, kelinci raksasa itu menerjang kelinci kecil tadi. Juing masih berada di atas kepala sang umpan. Puas dengan hasilnya, Juing membiarkan sang raja bersenang-senang sejenak. Dia berkomentar tidak akan ikut campur dalam kejadian selanjutnya dan melepaskan kendalinya. Sebuah tentakel hijau muncul dari balik pepohonan. Juing berseru akan berparasit lagi. Dengan cepat, sang parasit menancap di kepala seekor belalang sembah raksasa. Juing kini memiliki tubuh baru. Di bawah kendali belalang sembah, Juing menyatakan bahwa kelemahan terbesar sang raja telah terekspos. Dia mencoba mengaktifkan skill Pedicure Master, namun syaratnya tidak terpenuhi dan aktivasi gagal. Kelinci yang digunakan sebagai umpan tadi terluka parah, bar kesehatannya hanya tersisa 30 poin. Dengan murka, Raja Kelinci alam meraung ke arah makhluk kecil itu, tampak siap melahapnya demi memulihkan kekuatannya. Dalam kendali belalang sembah, Juing menyadari niat sang raja. Kelinci itu ingin memakan umpannya untuk menyembuhkan diri, namun Juing tidak akan membiarkannya. Dengan sigap, Juing melepaskan kendali atas serangga itu. Dia berteriak, lepaskan parasit, lalu kembali melakukan parasitisme ke target baru. Tentakel hijau melesat dan menancap tepat di kepala Raja Kelinci. Kini, Juing memegang kendali atas kelinci raksasa itu. Di bawah perintah Juing, sang Raja Kelinci justru melompat mengejar kelinci kecil yang tak berdaya. Kejar-kejaran sengit pun terjadi di dalam hutan. Sambil menunggangi sang raja, Juing memburu kelinci itu. Si kecil berpikir bahwa pelarian itu sia-sia dan tak ada gunanya lagi berlari. Gu Juxing kemudian menggiring sang Raja Kelinci menuju sebuah pohon raksasa. Seorang manusia pohon level 10 yang membantu muncul dengan gagahnya. Juing membuat sang raja menangkap umpan kecil tersebut. Pada saat yang sama, sulur-sulur dari pohon raksasa itu melesat maju untuk menjibatnya. Raja Kelinci pun terjerat dan tergantung di udara oleh sulur-sulur tersebut. Juing berkata bahwa tanpa perlu banyak menyerang, ia bisa mengendalikannya di detik-detik krusial. Dalam kondisi tak berkutik, Juing mengaktifkan kemampuan rencana pada sang raja. Dia menghisap nutrisinya dengan teknik Accelerated Absorption. Dengan teknik ini, Juing mencegah sang Raja Kelinci memulihkan kesehatannya. Bahan untuk penyembuhannya telah dicuri. Raja Kelinci meronta marah, namun kekuatannya kian melemah. Juing memperingatkan bahwa ini hanyalah awal dari penderitaannya. Muncul di puncak manusia pohon, Juing tersenyum licik. Dia bertanya pada sang raja apakah dia pernah membayangkan rencana ini. Kelinci kecil yang jadi umpan terluka parah. Tak lama kemudian, parasit Juing menemukan inang baru. Kini giliran Fai Lang, semut api beracun. Kawanan semut beracun berbaris dalam formasi di bawah komando Gu Juxing. Mereka bersiap untuk serangan asam terkonsentrasi. Terlepas dari segala upayanya, kekalahan Raja Kelinci tampak sudah pasti. Juing terus berganti kendali antar monster menggunakan skill unik mereka. Tugas krusialnya sekarang adalah mengendalikan Slime Hutan dalam level 9. Serangan korosi adalah senjata utamanya yang paling sering digunakan. Slime lengket itu menempel pada cakar Raja Kelinci dan mulai melarutkannya. Skill PAW Firing Master pun aktif. Akibat korosi tersebut, sang Raja Kelinci menerima kerusakan konstan sebesar 10 poin. Bar kesehatannya merosot tajam. Tiba-tiba, keberuntungan berpihak pada Juing. PAW Firing Master mengaktifkan efek instant kill dan HP Raja Kelinci pun langsung terkuras menjadi 0. Sebuah notifikasi muncul, Juing telah mengalahkan Raja Kelinci Alka, sang boss lord. Sebagai hadiah, dia mendapatkan Hermit S Ring. Selain item tersebut, Juing mempelajari Post Parasite Syndrome, sebuah skill untuk memberikan satu perintah terakhir kepada inang. Pesan sistem lain muncul bagi sang pemenang. Juing telah mencapai level 10 dan harus pergi ke kota untuk berganti kelas. Di dalam sistem muncul Hermitage Ring, perlengkapan tingkat heroik. Dia segera mengenakan cincin itu dengan penuh semangat. Meski tidak sehebat cincin kebangkitan, atributnya sangat luar biasa. Di latar belakang, terlihat kelinci raksasa yang telah kalah sementara si hijau merayakannya. Dengan tatapan licik, dia berpikir bahwa dengan cincin ini, dia bisa melakukan banyak hal di hutan yang jauh. Sebuah suara berkata bahwa kenangan masa lalu dapat ditinjau kembali. Tiba-tiba, seorang gadis berambut pirang muncul menebas semak-semak dengan sabit tajamnya. Dia berpikir bahwa membebaskan diri dari keterbatasan manusia adalah perasaan yang luar biasa. Gadis misterius itu kemudian berhenti di sebuah tempat terbuka di hutan, mengamati sekeliling. Akhirnya, dia berkata telah menemukan sarang Raja Kelinci, Sakar. Dengan waspada, dia mengintip dari balik sebatang pohon, mengamati dengan saksama. Gadis itu kemudian melihat kelinci raksasa yang sedang tidur nyenyak di dekat liangnya. Dia berpikir karena
itu adalah bos level 20, mungkin item Hermitage Ring akan jatuh darinya. Maka, gadis itu memutuskan untuk mengganti senjata, dan dengan sebuah kilatan, beberapa pedang muncul. Dia memilih belati pendek dan bersiap untuk serangan diam-diam. Jangkauan waspada kelinci itu adalah 5 meter, dan melarikan diri akan memicu sihirnya. Dengan tekad bulat, dia mengucapkan selamat tinggal dan melesat cepat ke arah target yang sedang tidur. Dengan gerakan gesit, terjangan tersebut membelah angin saat dia mendekat. Petarung itu kemudian melompat dengan kekuatan besar, hingga tanah retak akibat dampak serangannya. Dalam rangkaian gerakan yang tangkas, dia melentingkan tubuhnya ke atas, siap untuk serangan pamungkas. Terkejut, dia bertanya-tanya bagaimana bisa ada pohon iblis di wilayah Raja Kelinci. Saat mendarat di tanah yang retak, dia tetap waspada terhadap gerakan mencurigakan. Tiba-tiba, paku-paku bumi muncul dari tanah, melontarkan petarung itu ke udara. Dia baru menyadari bahwa Raja Kelinci menggunakan serangan paku bumi dan mekanismenya telah berubah. Dengan mata terbelalak, gadis itu terkejut oleh perubahan tak terduga dari sang bos. Secara mengejutkan, kelinci raksasa itu melakukan lompatan super kuat ke arahnya. Petualang yang sedang melayang di udara itu nyaris tidak bisa menghindari serangan kuat sang kelinci. Masih di udara, dia bertanya-tanya apakah kelinci itu menggunakan serangan berkecepatan tinggi. Monster itu kemudian melompat lagi, menyiapkan hantaman mematikan dari atas. Dengan penuh kemarahan, kelinci besar itu turun dengan kekuatan penuh, siap menghabisi penyusup di wilayahnya. Gadis itu terlempar dengan keras ke tanah oleh kekuatan ledakan tersebut. Dampaknya menimbulkan awan debu dan serpihan kayu di mana-mana. Dia berguling-guling di tanah, tak mampu berhenti karena intensitas hantaman yang diterimanya. Terkapar dan pening, sang petualang nyaris tak bisa bergerak saat sang kelinci mendekat. Kelinci raksasa itu kemudian membayani gadis yang telah kalah tersebut dengan tatapan kemenangan. Sambil menyeringai jahat, sang kelinci berkata bahwa itu adalah tubuh manusia segar untuk dimainkan. Tiba-tiba, si hijau muncul dan berkomentar bahwa dia tidak menyangka akan menangkap seorang pemain secepat ini. Ada penjelasan singkat tentang post-parasiti syndrome dan kemampuan Raja Kelinci Allah. Makhluk hijau itu kemudian berteriak parasit dan melompat ke arah gadis yang terbaring di tanah. Seketika, tentakel hijau melilit tubuh si piran tersebut benar-benar membuatnya tidak bisa bergerak. Mata gadis itu terpejam sejenak merasakan kehadiran baru di dalamnya. Tiba-tiba, matanya terbuka dan di dalamnya kita bisa melihat pantulan makhluk hijau kecil tersebut. Kini setelah dirasuki, dia berdiri dengan penuh kemenangan dan berteriak bahwa dia akhirnya menjadi manusia lagi. Dengan parasit di kepalanya, gadis itu melakukan peregangan, menguji tubuh barunya. Dia kemudian melakukan beberapa gerakan lincah untuk membiasakan diri dengan mobilitas barunya. Selanjutnya, sebuah layar holografik muncul dan dia menganalisis atribut inangnya. Makhluk itu berpikir akan lebih baik jika semuanya lebih seimbang, tapi selama itu tubuh manusia, maka itu sudah cukup. Dia mempertimbangkan bahwa untuk menggunakan parasit dengan benar, dia perlu mengendalikan banyak tubuh dan beradaptasi. Dengan binar di matanya, sang parasit mendapatkan ide untuk sebuah kelas yang sangat cocok. Dia memutuskan untuk menjadi seorang necromancer, tetapi untuk itu dia memerlukan kelas dasar terlebih dahulu. Dengan penuh semangat, dia berlari menuju desa pemula, berteriak bahwa dia akan datang. Tiba-tiba, seekor serigala ganas muncul dengan serangan mematikan, siap mencabik-cabik. Dengan mahir, gadis yang kini memegang sabit itu menghadapi serigala yang menerjangnya. Sambil tersenyum, dia berpikir bahwa kerusakan tinggi dan kecepatan akan menutupi HP-nya yang rendah dengan skill yang dimilikinya. Di depan 3 ekor serigala, dia bertanya apakah mereka akan maju satu persatu atau sekaligus. Sementara itu, di tempat lain di hutan, seseorang merayakan keberuntungan mereka mendapatkan sebuah gulungan, scroll, dan telur hewan peliharaan. Sebuah kelompok bersukacita setelah mengalahkan ular raksasa dan mendiskusikan kelas Beast Tamer. Seorang penyihir menawarkan gulungan itu kepada pemimpin kelompok, menyarankannya menjadi seorang Beast Tamer. Seorang penyembuh memuji sang pemimpin, mengatakan bahwa kemampuannya telah menyelamatkan semua orang dari keharusan kembali ke kota. Sang prajurit menolak, mengatakan dia lebih suka jalannya sendiri dan mereka perlu mempertahankan keunggulan untuk menjarah orang lain. Si Pira mengamati trio tersebut saat mereka berencana meningkatkan perlengkapan dan tetap berada di dekat pintu masuk desa. Sang penyembuh kemudian mendekati sesosok mayat untuk memeriksa item yang dijatuhkannya. Sambil bersembunyi, gadis dengan parasit itu berpikir bahwa tim pertama yang dia temukan adalah grup PK, player killer, yang terkenal. Mereka menggunakan keunggulan awal untuk menyerang pendatang baru yang lemah di dekat desa. Tiba-tiba, parasit hijau melesat cepat ke arah penyembuh muda yang sedang lengah. Gadis penyembuh itu memegang objek bulat dan bertanya-tanya benda apa itu di tangannya. Parasit di telapak tangan gadis itu kemudian mulai menunjukkan wajah dengan seringai jahat. Di kejauhan, penyihir kelompok itu merayakan keberhasilannya mendapatkan gulungan Tamer. Saat penyihir itu berdiri, penyembuh di belakangnya tampak melakukan sesuatu yang mencurigakan. Gadis itu kemudian mendorong tubuh pemain yang jatuh dan tongkat penyembuhnya jatuh ke tanah. Di tanah, kita melihat tumpukan berbagai item seperti koin dan berbagai macam perlengkapan. Wanita muda yang kini telah dirasuki itu berkata ada banyak item bagus, sementara sang penyihir bertanya apa yang sedang dia lakukan. Dia kemudian mulai menanggalkan jubah putihnya, dan penyihir itu terkejut oleh perilakunya. Saat dia terus menanggalkan pakaiannya, rekan satu timnya tidak mengerti apa yang terjadi. Gadis itu kemudian menyentuh bahu sang penyihir, mendekatinya dengan niat tersembunyi. Dia bilang dia menghargai kebaikannya, tapi meminta untuk tidak terburu-buru. Tiba-tiba, parasit hijau melompat dengan cepat ke arah wajah penyihir yang tidak curiga itu. Makhluk kecil itu kemudian menempel di wajahnya dan mengambil alih kendali sepenuhnya dalam sekejap. Di mata makhluk itu, kita melihat pantulan pemimpin kelompok
dengan belati berlumuran darah. Sang prajurit tersenyum, memamerkan daging dan kulit ular yang dia dapatkan sebagai hadiah. Di dalam hutan, kita melihat jejak merah menetes di pepohonan dan juga di lantai hutan. Si kasar itu berkata rencana mereka berhasil, dan dengan senjata serta baju zirah yang telah dibuat, situasi kini sudah stabil. Dia berpikir ini adalah gulungan epik dan sebelum mencapai level 500, tidak akan ada hambatan baginya. Di layar muncul gulungan kelas Death Knight, sebuah kelas hibrida, baik fisik maupun magis. Pria itu bergumam bahwa dengan kelas selangka itu, mungkin dia bisa bergabung dengan kuil kegelapan. Dengan lambaian tangan, dia seolah mengabaikan kekhawatiran atau pikiran sebelumnya. Dengan tangan kotor, dia menyuruh mereka pergi dan segera kembali ke kota. Di area tersebut, tubuh mantan rekan-rekannya tergeletak berserakan dan telanjang di lantai hutan. Sang prajurit melihat pemandangan itu dengan terkejut, tampaknya tidak mengerti apa yang terjadi di sana. Dia kemudian tersenyum dan bertanya apakah mereka menginginkan pertarungan liar karena dia sudah mencurigai mereka. Bingung oleh keheningan, dia bertanya-tanya mengapa tidak ada lagi gerakan dari pasangan tersebut. Pria itu kemudian bertanya apakah yang lainnya masih pemula dan butuh bantuan. Dia mendekat dan berkata bahwa sebagai seorang pria, yang lain harus lebih proaktif dalam situasi seperti itu. Tiba-tiba, pemuda tanpa baju itu menyerangnya dengan ledakan energi emas yang tajam. Sang prajurit terlempar ke belakang oleh kekuatan tak terduga dari serangan rekannya sendiri. Sambil terbaring di tanah, dia bertanya mengapa dia diserang padahal dia hanya ingin membantu dan bertanya-tanya apakah yang lain memberontak. Sang penyembuh kemudian meluncurkan bola energi ungu ke arah pemimpin yang terjatuh. Selimut ungu itu mengenai wajah pria tersebut, membuatnya buta dan bingung oleh serangan itu. Dengan geram, dia berteriak menyuruh mereka menghapus efek negatif yang dilemparkan padanya. Saat prajurit itu tak berdaya, dua rekan yang telah dirasuki bersiap untuk menyerang. Tak lama kemudian, kedua rekan yang dirasuki itu jatuh pingsan ke tanah dan sang prajurit dibiarkan berdiri sendirian. Dengan wajah masih tertutup selimut, dia bertanya dengan bingung apa yang terjadi pada sekutunya. Sambil bersandar di pohon, gadis piran dengan parasit itu menyebutkan soal post-parasitis syndrome. Dengan cepat, wanita muda itu menerjang dengan sabitnya dalam serangan kilat terhadap prajurit yang tidak curiga. Dengan senyum kemenangan, dia berkata bahwa kedua tubuh tadi telah memenuhi tujuannya, dan sekarang gilirannya. Petualang itu kemudian melompat dari puncak pohon, sabit di tangan, mengincar pemimpin kelompok. Dengan serangan menukik yang kuat, dia mengayunkan senjatanya ke arah pria itu. Sang prajurit berhasil menghindar tipis dari tebasan sabit yang membelah udara. Meski masih buta sebagian, dia terkejut oleh kelincahan dan kekuatan lawan barunya ini. Gadis yang dirasuki itu di tengah udara bersiap untuk serangan lain terhadap prajurit yang terpaku. Dengan gerakan cepat dan presisi, dia melancarkan serangan sabit lainnya yang ditujukan ke targetnya. Si Pira menggunakan sabitnya untuk menopang diri di tanah setelah serangannya nyaris meleset. Dengan parasit di kepalanya, dia berkomentar bahwa lawannya lincah dan memiliki refleks yang baik. Sang prajurit kemudian berkata bahwa gadis itu tidak tahu dengan siapa dia berurusan dan berani menyerangnya. Dengan isyarat siulan, dia seolah memanggil bala bantuan untuk menangani ancaman baru tersebut. Beberapa pemain lain muncul di medan perang, membuat si Pirang seolah tak punya peluang. Anak buah lainnya dengan belati kembar bersiap untuk serangan diam-diam, siap menyergap. Sang pembunuh merangsek maju, belatinya berkilau, siap untuk serangan cepat dan presisi. Awan debu membubung seiring kecepatan gerakannya. Di medan perang, seorang satria dengan perisai raksasa memposisikan diri untuk menahan serangan yang datang. Dia melaporkan bahwa penyihir dan penyembuh telah bangkit kembali dan sedang dalam perjalanan setelah kehilangan kendali atas tubuh mereka. Satria itu percaya bahwa gadis itu mengendalikan makhluk heroik level 400 dan ingin mencurinya untuk dijual. Pemimpin kelompok kemudian menyarankan agar penyihir mengubahnya menjadi Beastamer dan menangkapnya sebagai peliharaan. Seseorang bertanya apakah objek di kepalanya adalah makhluk yang sangat mereka inginkan. Petualang dengan parasit itu berpikir bahwa jika mereka bersiap, mereka tidak akan terkena kekuatannya. Dia mempertimbangkan jika dia bisa memparasitisme bos level tinggi, dia tidak akan lagi menjadi pemula. Dengan senyum licik, dia berpikir bisa naik peringkat dengan mengalahkan pemain dan membuat mereka kehilangan level. Saat dia melamun, sang satria melompat maju dengan tombaknya, siap untuk serangan kejutan. Gadis itu bereaksi cepat dan menghindari serangan satria saat dia merangsek dengan perisainya. Pemimpin kelompok muncul di belakangnya dengan pedang terangkat, siap untuk hantaman kuat. Dia melancarkan tebasan berbentuk bulan sabit, tetapi wanita muda itu dengan mahir menghindari serangan tersebut. Seorang pembunuh muncul diam-diam di belakangnya dan mencoba serangan beracun dengan belatinya. Bila pedang itu menyerempet wajahnya, tetapi sang petualang berhasil menghindari bahaya. Musuh lain mencoba menyerang dengan sabit, tetapi si Pirang menangkis serangan yang datang. Dia menancapkan sabitnya sendiri ke tanah untuk mendapatkan tumpuan dan melentingkan dirinya ke atas. Dengan tendangan kuat, gadis itu melucuti lawan yang menjatuhkan pedangnya di udara. Dalam gerakan akrobatik, dia melompati musuh-musuhnya, menunjukkan kelincahan dan keahliannya. Salah satu musuh meludahkan cairan gelap setelah terkena serangan petarung ahli tersebut. Sang petualang berpikir dia mengerti mengapa mereka membentuk party untuk membunuh pemain pemula. Dia berkata bahwa dia bukan spesialis biasa dan tubuh ini menyimpan kemampuan yang kuat. Sabitnya kemudian bersinar saat dia bersiap untuk menggunakan penguasaannya atas berbagai senjata. Dengan tatapan tajam, dia mengamati item yang tertinggal di tanah oleh para pemain yang telah dikalahkan. Musuh yang tersisa bingung dengan jeda mendadak gadis itu di tengah pertempuran. Dia mulai mengumpulkan item dari tanah, mengatakan bahwa dia masih belum punya banyak senjata di tasnya. Penyihir dan penyembuh datang berlari, mengatakan mereka menggunakan gulungan teleportasi. Gadis itu dengan cepat menyimpan item ke dalam tasnya saat bala bantuan mendekat. Setelah pengumpulan selesai, dia menggendong karung besar di punggungnya, siap melarikan diri dari sana. Gadis pirang dengan senyum licik itu bertanya-tanya
bertanya apakah kelima orang itu menganggapnya sebagai bos game. Dia memerintahkan mereka untuk tetap diam. Dia dengan cepat berterima kasih atas keramahan mereka dan menyuruh mereka tidak perlu repot-repot menyortir item mereka saat dia melarikan diri dari kelompok itu. Salah satu pengejar kemudian berteriak agar sang pembunuh mengejarnya karena kelincahan gadis itu terlalu tinggi dan hanya dia yang bisa mengejarnya. Bahkan setelah berlari jauh, sang pembunuh menyadari dia tidak akan bisa menjangkaunya dan berpikir dia perlu meminum ramuan kelincahan. Segera, dia mengambil botol berisi cairan biru aneh untuk digunakan pada dirinya sendiri. Tanpa ragu, pria itu mengoleskan ramuan itu ke lehernya, mencari dorongan kecepatan instan untuk pengejaran. Kini dengan jauh lebih cepat, sang pembunuh berhasil memperpendek jarak antara dirinya dan si pirang yang melarikan diri. Sambil terengah-engah, pengejar itu mengeluh jika dia tidak mati dan kembali ke level 9. Dia pasti sudah memiliki kelas yang tepat untuk menangkapnya dengan mudah. Saat dia berlari, gadis itu menoleh ke belakang dan pria itu bertanya-tanya, mengapa gadis itu memberinya buku Beastamer seharga 10.000 koin. Gadis itu kemudian berkata bahwa berganti ke kelas dasar tanpa statistik tinggi hanyalah mimpi, dan jika dia membereskan sang prajurit, bulungan itu akan menjadi miliknya. Sang prajurit kemudian berteriak bahwa harganya terlalu mahal, tetapi mereka adalah rekan dan mengancam rekan setimnya jika dia berkhianat. Tiba-tiba, gadis pirang itu tersandung di udara saat sebuah suara bertanya, apa yang terjadi? Dengan dentuman keras, gadis itu jatuh ke tanah, membuat item-itemnya berhamburan di sepanjang jalan, mengejutkan semua orang. Dari atas, kita melihat wanita muda itu terkapar. Saat ketiga petualang itu dengan cepat mendekatinya, penasaran dengan jatuhnya gadis itu. Sang pembunuh, yang terkejut, bertanya-tanya apakah dia benar-benar jatuh dan berkata bahwa mereka telah menangkapnya sekarang. Segera setelah itu, penyihir berambut biru memperingatkan mereka untuk berhati-hati karena binatang buas yang dipanggil bisa menyerang dari titik buta. Seketika, seekor kelinci raksasa dengan mata bersinar muncul di belakang penyihir yang tampak ketakutan. Tanpa sempat bereaksi, pemanggil berambut biru itu tertangkap basah oleh kelinci besar itu dan berteriak putus asa. Kelinci raksasa itu kemudian menyerang sang penyembuh dan si pirang menjelaskan bahwa dia menggantung tubuh Raja Kelinci agar tidak dijarah dan sekarang dia telah kembali. Dengan sigap, Ksatria dengan baju zirah beratnya mengangkat perisai untuk menahan serangan kelinci raksasa itu. Kelinci itu kemudian menggunakan kemampuan yang disebut Carrot Spike yang dengan cepat melesat dari tanah. Dengan teriakan kesakitan, Ksatria itu terkena telak oleh wortel raksasa dan terlempar jauh. Wajahnya meringis kesakitan saat dia benar-benar dikalahkan oleh serangan mendadak kelinci raksasa tersebut. Tubuh sang prajurit jatuh berdebam ke tanah dan sang pembunuh menyaksikan semuanya dengan ngeri melihat pemandangan brutal itu. Ketakutan, pria itu bertanya-tanya kerusakan macam apa itu, karena bahkan sang prajurit pun tidak mampu menahan satu pukulan pun, dan mengatakan bahwa itu adalah bos level 20. Menyadari bahayanya, petualang itu mulai melarikan diri dalam keputusasaan, berteriak bahwa dia tidak boleh kehilangan level lagi. Namun, kelinci raksasa itu melompat ke arahnya, siap menyerang pembunuh yang tampak tak berdaya itu. Kelinci itu nyaris meleset dari serangannya, dan sebuah suara misterius masih berkata bahwa dia tidak akan dijatuhkan secara instan. Sang prajurit berbicara tentang harta yang mereka dapatkan dalam ekspedisi mereka melalui hutan. Dia mengatakan mereka mendapatkan 3.000 koin emas dan 2 gulungan ganti kelas, selain 1 telur monster serta 50 potong peralatan putih dan 6 peralatan hijau. Segera setelah itu, dia tersenyum saat melihat topeng yang dia dapatkan dari monster kuat. Topeng ini meningkatkan kecepatan sebesar 10% dan menurunkan tingkat deteksi. Makhluk kecil itu berkata sudah waktunya baginya untuk berganti kelas dan meninggalkan level 10. Tiba-tiba, gadis pirang itu muncul mengenakan topeng dan merayakan kembalinya dia. Dia senang bisa kembali ke tubuh yang cantik dan berguna untuk petualangannya. Namun, sang prajurit tergeletak di tanah pingsan dan terluka parah setelah banyak bertarung. Si pirang kemudian menggunakan gulungan teleportasi untuk kembali ke kota. Tapi seperti yang diduga, dia tidak bisa melakukan teleportasi sendirian dan akhirnya membawa prajurit yang pingsan itu bersamanya ke kota utama. Tiba di kota, gadis itu segera pergi ke gedung guild untuk mendaftar. Si pirang sangat terguncang saat menyadari bahwa dia langsung terbunuh begitu tiba di kota. Sekarang dia berpikir bukan suatu kebetulan dia mati begitu cepat. Dia berasumsi bahwa seseorang sedang mengawasinya dan bertanya-tanya mengapa. Si pirang yang dikendalikan itu bertanya-tanya apakah seseorang telah berganti kelas dan menyembunyikan identitas mereka. Dia segera teringat bahwa mereka dulu bersama dan sekarang dia sedang diburu. Dia merasa takut dan bertanya-tanya apakah keuntungannya masih berguna. Kita melihat sekelompok orang sedang mengawasinya begitu dia tiba di kota. Anggota kelompok itu sangat terkejut melihatnya meninggalkan kota pemula. Seorang pria besar dalam kelompok itu tersenyum saat melihatnya datang dengan percaya diri di kota. Seseorang berkata bahwa kelompok itu terkenal karena berburu pemain baru. Seseorang berkata bahwa si pirang telah ditandai dan sekarang dia benar-benar tamat. Mereka juga berkata bahwa mereka pernah dirampok oleh kelompok itu dan kehilangan banyak item. Seorang pria menghentakkan kakinya ke tanah dengan marah karena hal ini telah dilakukan kepadanya dan teman-temannya. Kamera fokus pada si pirang yang berjalan normal ke arah kelompok tersebut. Pria besar itu berteriak menyuruhnya berhenti berjalan dan tetap di sana. Seorang penyihir berbicara tentang hewan-hewan milik si pirang dan bertanya-tanya bagaimana dia mendapatkannya. Dia berasumsi karena monsternya lemah, gadis itu pasti menggunakan sebuah artefak. Penyihir itu
kemudian berkata jika mereka bisa menangkap gadis itu, mereka akan menjadi kaya. Si pirang kemudian mendongak dengan tatapan superior dan mengatakan sesuatu. Dia berkata untuk mengirim yang terkuat untuk melawannya tanpa rasa takut. Sebuah aura muncul di tangan si pirang dan dia bersiap untuk melawan semua orang. Setelah berganti senjata sebanyak 12 kali, serangannya meningkat sebesar 240%. Gadis itu kemudian mulai berlari ke arah mereka untuk menyerang tanpa ampun. Dia berkata bahwa tidak ada yang suka melihat pertarungan semudah yang akan terjadi. Kita melihat si pirang menuju gunung yang gelap dan suram. Dia berkata bahwa di sana terdapat ruang bawah tanah rahasia seorang pandai besi dari kota awal. Si pirang berkata bahwa ruang bawah tanah itu disebut Contaminated Light dan itu sangat berbahaya. Dia berkata ada beberapa monster gelap di dalamnya dan mereka sangat sulit dikalahkan. Tapi dia berkata senjata pandai besi itu dibuat khusus untuk membunuh monster-monster ini. Maka dia menghunus pedangnya dan memasuki gua gelap itu tanpa rasa takut sedikitpun. Beberapa kelelawar mulai terbang di sekitarnya dan dia bersiap untuk bertarung. Si pirang yang dikendalikan itu kemudian berteriak untuk berganti senjata dan bersiap menggunakan kemampuan lain. Dia berteriak untuk langsung menuju dasar gunung guna menemukan apa yang dia butuhkan. Tiba-tiba, dia mulai memutar senjatanya di sekeliling dirinya dengan sangat cepat. Kita kemudian melihat si pirang berada di dasar gua dan bertemu dengan seorang penyihir tua. Penyihir itu menyuruhnya mengantarkan surat ke kuil cahaya dan mengatakan beberapa hal. Kita kemudian melihat seorang pria yang sangat tua dan buta memegang sepucuk surat. Si pirang berkata dia datang ke sana untuk menyelamatkannya dan sang penyihir bertanya apakah dia dikirim oleh inang aslinya. Dia bertanya bagaimana gadis itu tahu namanya dan dari mana dia berasal. Gadis itu berkata dia adalah pengikut kuil cahaya dan segera datang begitu mengetahuinya. Dia berterima kasih kepada Dewa Cahaya karena penyihir itu masih hidup dan memiliki harapan. Penyihir itu berkata bahwa gadis itu memiliki aura murni dan ilahi seperti malaikat. Dia berkata bahwa cahaya belum meninggalkannya, tetapi dia tidak akan sanggup bertahan. Si pirang kemudian melihat lingkaran sihir dan penyihir itu memanggilnya untuk masuk ke dalamnya. Penyihir itu menyuruhnya melawan monster sementara dia menteleportasinya. Dia memintanya membawa surat itu dan kabar kematiannya ke kuil. Si pirang kemudian berpikir bahwa kematian sang penyihir bisa menempuh 3 jalur berbeda. Dia berpikir jika dia mengantarkan surat itu, dia akan mendapatkan lebih banyak nyawa dan menjadi pilar cahaya. Dia juga berpikir jika dia membunuhnya, dia bisa menjadi kelas ke-8, tapi dia pikir dia belum cukup kuat, jadi dia lebih memilih kuil cahaya. Penyihir itu berkata dia akan memberinya hadiah sebelum dia mati di sana. Kemudian dia meminta si pirang memegang bola emas yang bersinar dan menyuruhnya menggunakan hadiah itu untuk menjadi lebih kuat dan bertahan hidup. Dia berkata senjata itu unik dan disebut Source of Light. Senjata ini memiliki serangan 128 dan kecepatan 30%. Selain bisa menyerap senjata lain dan memiliki bentuk khusus untuk masing-masing senjata, gadis itu kemudian mengambil bola itu dan menggunakannya untuk memperkuat pedangnya. Gadis itu kemudian melihat pedangnya berubah menjadi senjata surgawi. Kita kemudian melihat si pirang memegang pedang baru dengan ekspresi serius. Pedang itu bisa berubah menjadi senjata apapun di dalam game. Tak lama kemudian dia kembali ke dunia nyata dan tetap berada di lingkaran sihir. Sekarang dia bisa menjadi kelas apapun yang dia inginkan di game tersebut. Cahaya terang mulai bersinar dan menteleportasi gadis itu pergi. Tiba di kota, gadis itu langsung menuju toko kelas. Si pirang membuka pintu toko dengan senyum di wajahnya dan sangat bersemangat. Seorang pria berkata bahwa dunia itu berbahaya dan bertanya kelas mana yang dia inginkan. Pria itu berkata tanpa kelas yang kuat, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Si pirang berkata dia ingin semua gulungan kelas di toko itu untuk dirinya sendiri. Penjual itu berkata gulungan-gulungan itu mahal dan memintanya memilih dengan baik. Pria itu berkata setiap gulungan berharga 100 koin emas dan dia sempat takut, tapi dia mengabaikannya dan berterima kasih atas tipsnya lalu berkata dia akan mengambil semuanya. Pria itu kemudian menunjukkan semua gulungan dasar kepada gadis itu. Dia berkata ada 10 kelas dasar dan dia harus mencari yang lainnya sendiri. Sebuah pesan sistem muncul menunjukkan kelas-kelas yang dia dapatkan. Salah satu kelas yang dia dapatkan adalah assassin dan dia merasa senang. Gadis itu kemudian berpikir bahwa meskipun dia berada dalam tubuh parasit, dia bisa berevolusi. Dia berkata memiliki beberapa kelas akan membantunya melarikan diri dari banyak situasi. Hewan kecil itu menyuruhnya menjadi penyihir terlebih dahulu lalu menemukan buku Necromancer. Dia menyuruhnya menggabungkan kelas-kelas tersebut dan menjadi kelas spesial yang kuat. Pria penjual itu kemudian terkejut dengan pilihannya dan menanyakan sesuatu kepada gadis itu. Dia bertanya bagaimana dia tahu tentang kelas-kelas langka dan memasang wajah aneh. Pria itu berkata karena dia tahu begitu banyak, dia bisa memberinya gulungan khusus. Gadis itu kemudian menjadi sangat senang dan mengangkat tangannya untuk menerima misi tersebut. Pesan muncul memberitahunya untuk mengejar seorang buronan khusus. Pria dari toko itu menunjukkan matanya yang bersinar dan berbicara tentang misi tersebut. Dia berkata di balik gunung ada seorang pria bernama Adul dan mengatakan sesuatu. Pria itu berkata jika dia membunuh penyihir itu, dia akan memiliki semua yang dia inginkan. Gadis itu kemudian menerima misi tersebut tanpa berpikir 2 kali dan meninggalkan toko. Kita melihat peta yang menunjukkan rute si pirang ke suatu tempat. Gadis itu berlari menuju tempat yang harus dia tuju. Seseorang kemudian berkata bahwa dia sangat beruntung menemukan item langka. Yang lain berkata para pemain bahkan belum memiliki peralatan hijau. Anggota kelompok lainnya mengatakan bahwa dia
merusak rencana mereka. Orang-orang itu berkata mereka lebih kuat dan akan memburunya tanpa ampun. Si pirang kemudian melihat kelompok itu dari kejauhan dan menyapa mereka dengan tangannya. Orang-orang itu sangat ketakutan saat melihatnya mendekat. Dia kemudian mengambil sabitnya dan menyerang musuh tanpa ampun. Si pirang kemudian menggunakan serangan spesial dan menjatuhkan musuh-musuhnya ke tanah. Kita kemudian melihat si pirang memenangkan sebuah cincin setelah mengalahkan para pemain tersebut. Dia mengambil cincin itu dan melihat atributnya lalu merasa senang dengan hasilnya. Cincin ini meningkatkan inteligensi dan mereset atribut lain dari orang tersebut. Hewan kecil itu menyuruhnya menggunakan cincin itu dan berkata itu sangat cocok untuknya. Si pirang kemudian mengalokasikan semua poinnya ke inteligensi dan vitalitas. Dia menaruh 100 poin di masing-masing atribut untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan dan ketahanan. Si pirang kemudian memilih kemampuan parasit untuk meningkatkan keterampilannya. Sebuah pesan muncul mengatakan bahwa dia telah setuju untuk mengevolusikan kemampuannya. Dia kemudian perlu menjadi inang bagi makhluk yang memiliki nyawa 3 kali lebih banyak darinya. Jika berhasil, dia bisa berbagi segalanya dengan makhluk yang dia inangi. Dia bisa mencuri segalanya dari makhluk yang dia inangi dan menjadi lebih kuat, atau dia bisa menginfeksi dan mengendalikan tubuh makhluk itu selamanya. Dia bertanya-tanya mana dari ketiga pilihan itu yang terbaik untuk digunakannya. Gadis pirang kita tiba di pintu masuk gua dan berkata bahwa inilah tempatnya. Si pirang kemudian bertanya-tanya mengapa tempat itu begitu gelap dan apakah hari sudah sangat larut. Kita kemudian melihat gadis itu berjalan melewati lubang gelap tanpa rasa takut. Si pirang kemudian memasuki gua dan melihat sang penyihir duduk di tanah. Penyihir itu bertanya mengapa dia kembali ke sana padahal dia sudah memberikan segalanya. Gadis itu kemudian bertanya-tanya mengapa penyihir itu bertingkah aneh padanya. Penyihir itu berkata dia sudah memberikan senjata dan segala yang dia miliki agar dia bisa melanjutkan perjalanan. Dia berkata tidak akan bertahan lama lagi dan memintanya segera pergi. Tiba-tiba, penyihir itu mulai tertawa dengan cara yang jahat dan menakutkan. Gadis itu berkata seseorang menyuruhnya membunuhnya untuk mendapatkan kelas. Dia kemudian bertanya siapa yang menyuruhnya membunuhnya dan menjadi bingung. Si pirang berkata setiap misi memiliki lebih dari satu cara untuk diselesaikan. Dia kemudian menyadari bahwa dalang dari toko itulah yang berada di balik semua ini dan merasa terkejut. Penyihir itu kemudian membenarkan bahwa dalang dari tokolah dalang sebenarnya. Si pirang kemudian menyuruh penyihir itu menunggu sebentar agar dia bisa membereskan masalah ini. Kita melihat si pirang berlari ke arah berlawanan untuk meninggalkan gua. Begitu keluar gua, dia melihat kelompok itu mencoba melawan monster. Sang protagonis kemudian menarik perhatian seorang gadis dan menunjuknya. Dia kemudian menjemput gadis itu dan melarikan diri dengan cepat. Prajurit dari kelompok itu meminta penyembuh kelompok untuk menyembuhkannya. Penyihir kita kemudian bertanya-tanya kemana penyembuh mereka pergi. Keduanya kemudian menyuruh mereka melarikan diri karena mereka tidak akan mampu mengalahkan pohon itu. Mereka kemudian lari jauh agar tidak tertangkap oleh monster tersebut. Si pirang menyuruh penyihir itu menyembuhkan gadis tersebut dan menunjuk mereka berdua. Penyihir itu menyuruh mereka menyerah karena bahkan malaikat pun tidak bisa menyembuhkannya. Dia menyuruhnya masuk ke dalam lingkaran sihir dan memberinya sesuatu. Gadis itu kemudian mengambil item itu dan melihat itu adalah simbol sihir emas. Dia berkata dia akan menemukan seseorang yang bisa membuat lingkaran itu bersinar. Gadis itu kemudian bertanya siapa yang punya cara untuk menyembuhkan penyihir itu dan meminta izin untuk mencoba. Penyihir itu berkata tidak ada gunanya dia mencoba menyelamatkannya. Si pirang kemudian meletakkan tangannya di sekeliling penyihir dan menyuruh makhluk kecil itu bertahan, lalu berteriak agar dia menggunakan kemampuan parasit padanya. Dia kemudian menggunakan kemampuan tersebut dan mulai menyerap penyihir itu ke dalam dirinya sendiri. Kita melihat penyihir itu hanya memiliki 1000 HP sementara dia memiliki 1200. Sebuah pesan muncul menunjukkan bahwa si pirang berhasil menginanginya. Penyihir itu kemudian mulai tersenyum saat si pirang jatuh ke belakang. Sebuah pesan muncul menunjukkan bahwa dia menyelesaikan misi tersebut. Dia mendapatkan gulungan necromancer setelah menginangi penyihir tersebut. Penyihir itu kemudian membuka layar status dan melihat atributnya. Dia terkejut melihat bahwa dia telah menjadi NPC legendaris level 500. Penyihir kita kemudian berkata bahwa gadis itu menggunakan kemampuan yang sangat jahat padanya. Penyihir itu berkata karena dia akan mati, dia akan menggunakan tubuh gadis itu. Tiba-tiba, beberapa monster kegelapan muncul dan gadis itu ketakutan. Lalu penyihir itu menyuruhnya menggunakan tongkat untuk bertarung dan mempertahankan diri dari monster-monster tersebut. Penyihir kita kemudian menggunakan sihir cahaya untuk mencoba bertahan dari monster. Kita kemudian melihat si pirang berteriak menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Dia kemudian menggunakan tongkat tersebut untuk menghancurkan monster-monster itu dengan mudah. Penyihir itu berkata dia sudah terjebak di level 10 untuk waktu yang lama dan sekarang dia akan naik level. Dia kemudian menggunakan gulungan itu dan menjadi necromancer yang kuat. Kita kemudian melihat transformasinya menjadi kelas kegelapan. Penyihir itu kemudian mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan dan menciptakan mayat hidup. Selain memiliki kuburan pribadi dan kembali ke peringkat pertama, sebuah pesan muncul menanyakan skill mana yang ingin dia evolusikan. Penyihir itu bertanya apakah dia ingat perkataannya bahwa di sana ada monster. Dia senang gadis itu bisa menguji kemampuan barunya. Penyihir itu kemudian menggunakan skill barunya dan memanggil beberapa monster. Orang tua itu tertawa gila saat energi gelap menyelimuti dirinya, membentuk wujud dan sosok yang mengancam. Energi
gelap itu semakin intens dan tingkat kekuatannya meningkat pesat, melonjak dari 55 ke 78 dalam waktu singkat. Sesosok bayangan gelap berdiri di tengah kekuatan yang kian besar, mengamati. Sang pria berseru bahwa dia telah melawan kegelapan seumur hidupnya dan tidak akan membiarkan siapapun menggunakan tubuhnya semau mereka. Ekspresinya menunjukkan kemarahan murni. Sosok yang telah bertransformasi itu jauh lebih besar, menjulang tinggi di atas pria tua yang memegang tongkat. Pria yang telah ditingkatkan kekuatannya itu dikelilingi sihir kegelapan, terlihat jauh lebih mengancam. Pria berkumis itu terkejut dan meneriaki yang lain untuk berhenti, mengeluh bahwa dia bersikap picik. Dia tanpa putus asa meminta yang lain mempertimbangkan perkataannya. Pria yang bertransformasi itu meraung saat sihir kegelapan, tanpa mengalir melaluinya dan meningkatkan kekuatannya. Dia terlihat intimidatif dan perkasa. Pria yang lebih kecil bertanya mengapa yang lain menggunakan sihir kegelapan padahal dia adalah pilar cahaya. Dia tampak bingung dengan kemampuan pihak lain bahkan saat mereka bertarung. Pria yang bertransformasi menyatakan bahwa dia bersedia jatuh ke dalam kegelapan dan meninggalkan imannya demi Dewi Cahaya, bersiap untuk menderita dalam api neraka selamanya. Dengan murka, pria yang bertransformasi itu berteriak bahwa mereka berdua akan hancur bersama. Dia terlihat mengerikan dengan mata iblis dan gigi yang tajam. Pria yang bertransformasi itu berkata bahwa yang lain tidak memiliki energi gelap tetapi memiliki kekuatan untuk menaklukkannya. Dia percaya bahwa yang lain penting bagi dewa kegelapan. Sosok yang bertransformasi memutuskan bahwa selama dia membunuh si pria tua, dewa kegelapan akan menderita kerugian besar. Dia bermaksud membawa cahaya itu bersamanya. Pria tua itu memalingkan muka sambil berkata bahwa dia tidak mengerti apapun yang sedang terjadi. Sosok yang bertransformasi bersiap untuk mengubah pria tua itu menjadi anggota ras kegelapan. Dia menyatakan bahwa dia akan menggunakan nyawanya sebagai taruhannya. Pria tua itu terkejut dan terlihat ketakutan saat menoleh ke arah sosok yang bertransformasi. Dia tampak gugup dengan apa yang akan terjadi. Pria tua itu berteriak panik saat energi gelap menelannya. Dia terlihat ketakutan dan tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan kekuatan yang akan datang. Si hijau dikelilingi oleh sihir kegelapan, panik dan berteriak bahwa dia akan mati. Sosok itu tampak sangat panik dengan situasinya. Makhluk itu berhenti sejenak, bingung, mempertanyakan apa artinya diubah menjadi ras kegelapan dan bertanya-tanya apakah dia hanya akan dibunuh. Sebuah layar menampilkan pesan yang mengatakan bahwa makhluk itu telah diubah menjadi Black Hellworm dan nilai rasnya telah meningkat 10 poin. Pria itu merasa senang karena nilai rasnya meningkat dan inteligensinya berlipat ganda. Dia tampak bahagia dan tersenyum lebar. Sebuah layar menunjukkan bahwa levelnya sekarang adalah 10. Nilai rasnya adalah 20. HP-nya 2500 dan statistik lainnya juga ditampilkan. Pria yang bertransformasi itu tersenyum mengatakan bahwa pria tua itu terlalu cepat merasa senang karena sesuatu yang tidak akan dia sukai akan segera terjadi. Sorotan kamera tertuju pada senyum sinis pria yang bertransformasi. Dia seolah tahu sesuatu yang tidak diketahui pria tua itu dan sangat menikmatinya. Sebuah energi gelap keluar dari lubang di gua. Cahaya dari energi itu hampir habis dan tampak menghilang ke dalam kegelapan. Sebuah layar menampilkan pesan yang mengatakan bahwa mereka telah membunuh Hell Angel level 600 dan telah diberikan gelar God Slayer. Pria tua itu mempertanyakan gelar tersebut. Sebuah layar menampilkan manfaat gelar God Slayer, termasuk mengabaikan kekuatan suci dan mengekstrak nilai secara acak dari ras dewa saat membunuh dewa tingkat tinggi. Dikatakan juga bahwa levelnya telah meningkat. Pria tua itu senang karena berhasil naik level dan bangga dengan seberapa cepat progresnya. Dia merasa bersemangat dan penuh energi. Makhluk itu tampak kesal dan sepertinya bertanya-tanya mengapa pria tua itu begitu bahagia. Wajah makhluk itu merengut dan terlihat curiga. Pria tua itu dikelilingi oleh api putih dan bertanya-tanya mengapa tubuhnya terbakar secara spontan. Dia melihat sekeliling dengan cemas, bingung oleh kejadian-kejadian yang telah terjadi. Sebuah tanda peringatan berkedip menunjukkan bahwa pertentangan antara cahaya dan kegelapan telah melepaskan api pemusnahan, Flames of Annihilation, dan dia akan segera mati karenanya. Pria tua itu menjadi murka. Menyadari bahwa dia telah dijebak, dia menuduh yang lain telah menipunya untuk melakukan transformasi ras. Makhluk hijau itu berteriak meminta dibebaskan dari ikatan parasit saat dia melompat menjauh dari pria tua yang dilahap api putih. Makhluk itu tanpa bertekad untuk membebaskan dirinya sendiri. Si hijau berkata bahwa api itu tidak bisa dipadamkan dan sepertinya dia harus bunuh diri lagi. Makhluk itu terlihat kalah namun tetap teguh. Layar sistem mengatakan bahwa mereka yang terbunuh oleh api pemusnahan tidak dapat dibangkitkan dan dia akan mati dalam 60 detik. Makhluk itu menjadi sangat marah dan berteriak bahwa dia telah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk naik level dan tidak akan menerima nasib ini. Makhluk itu menolak untuk menyerah. Dia berteriak bahwa dia tidak akan menerima ini dan pasti ada jalan keluar. Makhluk itu menatap tanda peringatan dengan cemas, mencoba memahami situasi. Makhluk hijau itu berpikir bahwa baik cincin kebangkitan maupun ramuan penyembuh tidak akan berhasil. Saat dua penghitung waktu ditampilkan, menghitung mundur dari 58 dan 55 detik masing-masing. Si hijau mengambil sebuah gulungan, berpikir itu adalah satu-satunya yang tersisa. Tampaknya itu satu-satunya kesempatan makhluk itu untuk selamat dari kobaran api. Sebuah layar menunjukkan bahwa gulungan itu adalah gulungan fusi profesi, Profession Fusion Scroll, tingkat epik, dan dua gulungan profesi apapun dapat digabungkan untuk menciptakan profesi tersembunyi. Makhluk itu mengaktifkan gulungan fusi tersebut, menggabungkan profesi Tamer tingkat elit dengan profesi Necromancer tingkat epik. Dia berteriak saat melakukannya, berharap bisa menyelamatkan diri. Sebuah layar menunjukkan probabilitas dari berbagai profesi tersembunyi yang akan tercipta, mulai dari elit hingga mitos. Peluang untuk mendapatkan profesi terbaik sangatlah tipis. Hitung mundur muncul, menunjukkan hanya tersisa 35 detik. Makhluk
Makhluk itu berada dalam situasi putus asa, kehabisan waktu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Makhluk itu mengaktifkan kemampuan start over yang dia dapatkan dari kembali ke masa lalu, berharap hal itu akan menyelamatkannya dari jurang maut. Sebuah layar menunjukkan bahwa mereka telah memicu peristiwa probabilitas yang dijamin berhasil sekali sehari, meningkatkan peluang mereka untuk selamat dari api. Si hijau berteriak sekuat tenaga untuk menggabungkan gulungan itu ke peringkat legendaris. Putus asa untuk selamat dari api mematikan, sebuah layar muncul mengatakan bahwa fusi berhasil dan makhluk itu telah mendapatkan gulungan tugas tersembunyi peringkat legendaris. Dengan hanya 28 detik tersisa, makhluk itu dikelilingi oleh api putih. Pria tua itu mengamati dari jauh saat makhluk itu melihat sekeliling dengan panik. Makhluk itu berteriak, memohon untuk pekerjaan apapun yang akan diberikan kepadanya, putus asa mencari skill apapun yang bisa menyelamatkannya. Sebuah pesan menunjukkan bahwa mereka mengganti pekerjaan menjadi pekerjaan tersembunyi legendaris, yang dideskripsikan sebagai Nether Dragon Cavalry Commander. Dengan hanya 20 detik tersisa, makhluk itu melemparkan 2 telur naga. Makhluk itu memutuskan bahwa mereka sebaiknya menggunakan telur naga ini. Makhluk itu menendang si pria tua. Saat mereka melompat ke arahnya dengan membawa telur naga, pria tua itu terlempar jauh. Makhluk itu berkata bahwa dia akan digunakan sebagai material saat dia menginjak si pria tua. Dengan 13 detik dan 8 detik tersisa di penghitung waktu, transformasi hampir selesai. Dengan 5 detik tersisa, makhluk itu masih dikelilingi api, tetapi bertanya apakah sudah siap sekarang. Dengan beberapa detik tersisa, makhluk itu memutuskan dia akan mulai dari awal dan berlatih lagi. Dia tidak akan takut. Makhluk itu tahu ini hal terbaik yang bisa dia lakukan. Saat penghitung waktu mencapai 0, ada kilatan cahaya yang sangat terang. Seorang gadis naga kecil muncul di samping makhluk itu. Makhluk itu tampak bingung dan terkejut. Gadis naga itu menghirup api tersebut, tampaknya memadamkannya dan menyelamatkan sang makhluk. Makhluk itu menatap dengan tidak percaya ke arah sang gadis naga. Saat penghitung waktu mencapai 0, makhluk itu sangat gembira karena telah selamat. Gadis naga itu duduk di atas makhluk itu dengan animasi ekor. Dia merasa bingung dengan gadis naga yang kini duduk di atasnya. Gadis naga itu memanggilnya hewan peliharaan iblis pertamanya. Dia tampak senang dengan hasil transformasi tersebut. Sang pemuda melihat dua gadis naga muncul dengan tatapan penasaran dan polos. Dia bahkan lebih bingung dengan hasil yang aneh ini. Gadis naga itu memberi isyarat kepada sang pemuda untuk mendekat, memanggilnya ayah. Pemuda itu tampak terpana oleh perilakunya yang tidak terduga. Dia meneriakinya untuk turun, menyatakan ketidaksukaannya. Gadis naga itu menikmati reaksinya dan mengejeknya dari atas. Dua gadis naga duduk di atas pemuda yang berjuang di bawah beban mereka. Loyalitas mereka dinilai 0, menunjukkan kurangnya kepatuhan. Pemuda itu kesal karena bahkan sebagai tunggangan pun, gadis naga itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Dia menyesal telah menggunakan telur naga untuk transformasi tersebut. Dia dengan marah memerintahkan gadis naga itu untuk menjadi tunggangan yang baik. Dia bertekad untuk membuatnya patuh meskipun sifatnya pemberontak. Uap keluar dari pemuda itu melambangkan rasa frustrasi dan tekadnya. Dia siap melatih gadis naga itu untuk mengikuti perintahnya. Gadis naga itu berkata bahwa meskipun sebagai hewan peliharaan dan tunggangan iblis, dia memiliki kekuatan tempur absolut dan kepatuhan. Gadis naga itu berjalan pergi, menyebutkan bahwa dia bahkan bisa terbang sendiri. Pemuda itu memperhatikannya, masih tidak yakin dengan situasinya. Gadis naga itu tiba-tiba berhenti, menyadari bahwa dia masih belum bisa terbang karena level tunggangannya terlalu rendah. Pemuda itu menatapnya dengan ekspresi bingung. Sebuah layar menampilkan statistik gadis naga, menunjukkan nilai spesies, level, HP, dan atribut lainnya. Dia sangat kuat untuk levelnya. Terkesan dengan skill dan statistik gadis naga itu, sang pemuda mencatat status Raja Naga, imunitas, dan penguasaan sihir kegelapannya. Sang pemuda berencana meningkatkan loyalitasnya untuk menjadikannya tunggangan yang berguna meskipun statistiknya kuat. Gadis naga itu jatuh dari kepala pemuda itu, membuatnya menoleh ke belakang karena terkejut. Gadis naga itu berteriak agresif saat pemuda itu mengungkapkan ketakutannya. Sang pemuda hendak menawarkan sepotong daging kepada gadis naga dalam upaya untuk membuatnya menyukainya. Sepotong daging ditawarkan. Daging itu terlihat segar dan sang pemuda berharap gadis naga itu akan merasa selera. Pemuda itu menjelaskan bahwa memberinya makan adalah cara paling efektif untuk meningkatkan rasa suka kepadanya. Pemuda itu menawarkan sepotong daging kepada gadis naga yang menatapnya dengan penuh harap. Dia menunggu dengan gugup apakah gadis itu akan menerima makanan tersebut. Sorotan dekat pada mata gadis naga itu menunjukkan fokus intensnya pada daging yang ditawarkan. Gadis naga itu akan segera makan, terlihat sangat bernafsu dan bersemangat. Seekor naga besar meletakkan sebutir telur, dan telur itu beristirahat dengan aman di sarangnya. Seekor naga hitam yang mengerikan membual tentang memakan burung Phoenix Hailstone. Naga itu mendeskripsikan saat melahap macan tutul salju mutiara dari istana es. Naga itu melanjutkan dengan menyebutkan makanan favoritnya, yaitu udang laut dalam yang harum dan darah hitam mereka yang unik. Naga itu merinci lebih banyak hidangan lezat seperti udang mimpi berdarah biru dan ikan naga kristal seberat 100 ton dengan pola sihir mimpi emas. Gadis naga itu mulutnya penuh makanan dan tampak puas. Pemuda itu tampak senang karena dia menikmati makanannya. Layar menunjukkan loyalitas gadis naga itu meningkat 5 poin. Dia menatap pemuda itu dengan mata berbentuk hati. Gadis naga itu berbaring di tanah sementara pemuda itu melemparkan lebih banyak camilan. Dia telah berhasil meningkatkan loyalitasnya melalui pemberian makan. Loyalitas gadis naga itu
mencapai 25 dan dia tersenyum. Bahagia. Strategi sang pemuda tampaknya berhasil untuk memperkuat ikatan mereka. Gadis naga itu dikagetkan oleh sesuatu. Menunjukkan keterkejutan, gadis naga itu meraung marah sementara pemuda itu berteriak ketakutan. Sang pemuda memiliki voucher makanan tak terbatas, menjanjikan banyak makanan lezat. Voucher itu memungkinkannya mendapatkan hidangan kelas dunia secara acak 3 kali sehari. Sepiring daging babi Wan Bao kelas pemimpin. Muncul yang akan memberinya kekebalan terhadap semua racun selama 48 jam. Gadis naga itu tertarik. Dia mengejek gadis naga itu dengan melemparkan daging ke arahnya. Dia mencoba membuatnya menangkap daging itu untuk mendapatkan perhatiannya, tetapi gadis itu tidak bergeming. Loyalitasnya meningkat 20 poin saat dia melahap sepotong daging. Dia menjilat bibirnya. Pemuda itu menyadari loyalitasnya telah mencapai 55, yang berarti mereka bisa mulai naik level bersama. Dia memandang ke arah hutan, bersiap untuk sesi latihan pertama mereka. Dia siap menguji kekuatan gabungan semua orang. Dia memanggil gadis naga itu dan dia menghilang dalam kilatan cahaya. Dia memanjat pohon sambil bertanya-tanya apakah ini awal dari sebuah gelombang besar. Dilihat dari atas, pemuda itu berdiri di hutan menatap ke bawah dari dahan pepohonan. Penjaga dari kuil. Cahaya muncul di tengah hutan. Ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya mereka lakukan di tempat yang begitu sunyi ini? Terima kasih telah menyaksikan.